Bab 341 Perdebatan. Tang Wulin tersenyum pahit. Hitung aku keluar. Saya memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan dan tidak ada waktu untuk disisihkan. Lagi pula aku sudah ketinggalan banyak kelas. Lebih dari sebelumnya, Tang Wulin merasa terdesak waktu. Dia harus mengimbangi kuliah intens di Shrek Academy, dan sekarang setelah dia memiliki 3 cincin jiwa, ada 2 guru pandai besi yang menunggu untuk membimbingnya. Dia akan terkutuk jika dia membiarkan kedua sia-sia. Baik-baik saja maka, Su Xiaoyan terkikik. Jiwa roh macam apa yang menurut kalian harus aku dapatkan kali ini? Saya punya banyak uang, dan Big Sis Gu Yue mengatakan dia bisa memberi saya diskon. Petik 2. Tang Wulin berpikir sejenak. Yang terbaik adalah mendapatkan jiwa roh yang cocok denganmu. Tentu saja, karena itu juga tergantung pada pemilihan yang tersedia. Kesempatan akan memainkan faktor besar dalam hal ini. Semoga berhasil. Petik 2. MN. Petik 2. Sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, Shen Yi tiba di peron dan mendekati podium. Ayo mulai kelas. Petik 2. Tang Wulin memutar kepalanya untuk menemukannya menatapnya. Mengambil isyarat, dia melonjak seperti roket dari kursinya dan berteriak, berdiri. Seluruh kelas bangkit bersamanya. Selamat pagi guru. Petik 2. Shen Yi mengangguk, puas. Ambil tempat dudukmu. Petik 2. Tatapannya bergerak dari Tang Wulin ke seluruh kelas, tajam dan cerdas seperti elang. Hari ini kita memiliki kelas tempur. Anda akan bertarung bersama dalam kelompok pembuat mesia Anda. Anda tidak akan berdebat satu sama lain, tetapi dengan saya atau guru Wu. Pemimpin grup, pimpin grup Anda. Kami pergi sekarang. Shen Yi dan Wu Zhangkong membuat pintu tanpa melirik kedua. Kelas tempur. Pikiran itu membuat Tang Wulin terkejut. Kemudian kegembiraan praktis menggelegak keluar dari dadanya. Lagi pula, dia baru saja menerima cincin ketiganya dan menghancurkan segel Raja Naga Emas lainnya. Jika bukan karena kontrol diri yang kuat, Tang Wulin akan bergegas keluar dari kursinya, ingin menguji kekuatan barunya. Saya bertanya-tanya bagaimana kelas tempur di Shrek. Grup saya hanya memiliki 4 orang dan kami akan melawan Guru Shen dan Guru Wu, namun, kami jauh lebih kuat daripada kelompok lain. Kami juga memiliki Wu Shiduo dan 4 cincinnya. Kita semua memiliki 3 cincin. Bahkan, keterampilan fusi jiwa Wu Shiduo sudah sekuat gabungan seluruh kelompok. Arena perdebatan terletak di sisi selatan lantai pertama gedung sekolah. Setelah melewati koridor yang lebar, para siswa menemukan diri mereka di arena lingkaran besar. Itu berdiameter lebih dari 100 meter, dengan semua jenis mesin yang melapisi batas untuk merekam pertempuran, menganalisis pertempuran tersebut, dan bertindak sebagai pengamanan jika terjadi kecelakaan. Tidak seperti di mana mereka bertarung untuk kepresidenan kelas, ini adalah arena pertarungan yang asli. Sementara cedera yang ditimbulkan di medan perang virtual juga membuat jalan mereka menjadi kenyataan, bahaya kematian tidak tampak di atas para siswa. Mereka tidak bisa mati di sana dan karena itu bertempur lebih agresif, mengambil lebih banyak risiko daripada seandainya mereka berada di dunia nyata. Ini tidak terjadi di sini. Shen Yi dan Wu Zhangkong naik panggung. Para siswa dialihkan ke samping dan berbaris di tepi platform. Sadar akan obrolan ringan, Tang Wulin memberi isyarat agar teman-teman sekelasnya tenang, tetapi mendapati bahwa tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Beberapa orang langsung mengabaikannya. Dia menghela nafas panjang. Sepertinya ketidakhadiran saya membuat saya kurang penting di mata mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Saya hanya harus bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Shen Yi menyapu matanya yang tajam menembus kerumunan. Secara alami, kelas tempur terdiri dari pertarungan langsung. Fokus hari ini adalah kerja tim. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bersama dengan kelompok Anda akan bertarung dengan saya atau Guru Wu. Terlepas dari baju perang kami akan menggunakan kekuatan penuh kami. Bibirnya sedikit melengkung ke atas. Grup manapun yang mengalahkan kita akan mendapat nilai penuh. Kalau tidak, skor Anda akan tergantung pada kinerja Anda. Putuskan siapa yang ingin Anda lawan, saya atau Guru Wu. Kami juga akan menilai keputusan Anda. Anda akan memiliki 5 menit untuk membahas, maka pertempuran akan dimulai dengan kelompok Dewan Kelas. Petik 2. Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Shiduo beringsut lebih dekat ke sisi Tang Wulin. Wajah Tang Wulin adalah gambar meminta maaf. Maaf tentang ketidakhadiran saya. Setelah menerobos ke peringkat 30, tubuh saya mengalami beberapa masalah yang tidak terduga.
Saya harus ketinggalan kelas sampai meditasi saya selesai. Petik 2. Usiduo bertindak seolah-olah dia tidak mendengar permintaan maafnya sama sekali. Kita bisa membicarakannya setelah pertempuran. Jadi, siapa yang harus kita pilih? Petik 2. Guru Wu, jawab Tang Wulin segera. Kenapa? Usiduo mengangkat alis padanya. Sudah jelas bahwa Guru Wu kuat. Bahkan, dia harus lebih kuat dari Guru Shen. Petik 2. Gu Yue dan aku datang ke Akademi Shrek dari Akademi Issea bersama Guru Wu. Dia adalah guru kami selama kami di sana, jadi kami memahami kemampuannya. Karena kedua guru itu kuat, saya pikir akan lebih baik untuk meminimalkan faktor yang tidak diketahui dalam pertempuran. Itu sebabnya jika kita memilih Guru Wu, setidaknya kita bisa merencanakan kemampuannya. Petik 2. Aku setuju, kata Luo Guixing. Kami tidak punya banyak waktu. Beri kami ikhtisar cepat keterampilan jiwa Guru Wu. Petik 2. Nada suaranya kuat. Itu memberinya penampilan sebagai pemimpin tim. Tang Wulin mengamati teman satu grupnya sejenak, tidak cukup tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Menggelengkan kepalanya sekali, ia melanjutkan untuk menggambarkan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan karakteristik jiwa bela dirinya. Apa peran kita? Tanya Wu Siduo. Karena dia biasanya bertarung sendirian, dia tidak terbiasa dengan taktik tim. Tang Wulin, kamu pandai mengendalikan, tapi kamu lebih baik dalam menyerang. Anda harus menjadi pelopor, kata Luo Guixing. Wu Siduo, kamu harus meluncurkan serangan menyelinap dari samping. Saya akan berada di pusat untuk mengendalikan aliran pertempuran, dan Gu Yue akan memberikan tembakan perlindungan dari belakang. Ini pertama kalinya kami bertarung bersama, jadi rencana kami tidak bisa terlalu rumit. Sederhana adalah kuncinya di sini. Petik 2. Tepat ketika Gu Yue membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Tang Wulin menarik tangannya dan berkata, baiklah. Mari lakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Luo Guixing tersenyum. 5 menit mereka telah berakhir. Mereka berempat naik panggung. Kami memilih Guru Wu, kata Luo Guixing. Tang Wulin berdiri di depan dengan Luo Guixing tepat di belakangnya. Gu Yue ada di belakang Luo Guixing, dan Wu Siduo tetap di samping Tang Wulin. Itu adalah formasi pertempuran yang aneh. Wu Siduo mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Bisakah kamu membuatnya sibuk? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Guru Wu memiliki 7 cincin. Saya hanya bisa membelikan kami sedikit waktu. Petik 2. MN. Lakukan yang terbaik, kata Wu Siduo. Tang Wulin, beri kami waktu 3 detik, kata Luo Guixing. Aku akan mendukungmu, jadi jangan menahan diri sama sekali. Petik 2. Baik. Petik 2. Dengung memenuhi udara saat kubah cahaya menutupi arena. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam, matanya fokus pada sosok di depannya. Berdiri 50 meter jauhnya adalah Wu Zhangkong, jubah putihnya yang biasa mengepul di auranya yang dingin. Mulailah, mengumumkan Shen Yi, suaranya yang tajam menembus keramaian. Tang Wulin mulai beraksi dalam sekejap mata. Tanah retak di bawah kakinya saat dia mengerahkan kekuatannya. Dia melompat ke arah Wu Zhangkong, cincin jiwanya muncul di sekelilingnya di tengah penerbangan, sekarat dalam cahaya ungu mereka. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu sekarang. Ini di luar konfigurasi optimal buku teks, dan melambangkan kekuatannya. Di luar panggung, teman-temannya langsung menyadari bahwa dia telah berhasil menembus. Rumput Blue Silver ditembakkan dari sekelilingnya atas perintahnya. Mereka berkilau lebih terang dari sebelumnya, pembuluh darah di dalamnya lebih kompleks, seolah-olah mereka telah berubah dari daun menjadi milik manusia. Meskipun ia tidak memiliki pemahaman penuh tentang perubahan pada rumput Blue Silvernya, Tang Wulin tahu itu telah menjadi lebih kuat. Pertumbuhan ini tidak semata-mata disebabkan oleh perolehan cincin ketiganya. Melanggar segel Raja Naga Emas lainnya juga telah membantu dalam sublimasi jiwanya. Rumput bergegas menuju Wu Zhangkong seperti gelombang besar tanaman merambat. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Sementara tanaman merambat menyapu Wu Zhangkong, cahaya melintas di mata Tang Wulin, esensi darahnya mendidih. Sisik emas berdesir di sepanjang lengan kanannya, di bahu kanannya, dan melalui sebagian besar tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga emas yang mematikan. Dia tidak berani menahan Wu Zhangkong, tidak ketika Shen Yi dengan jelas mengatakan para guru akan bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Wu Zhangkong bergerak. Cincin jiwa terwujud di bawahnya, 2 yang pertama berwarna kuning, diikuti oleh 3 cincin ungu. Akhirnya,
Dua cincin hitam muncul, menyelesaikan konfigurasi yang menakutkan ini. Pedang Skyfrost terwujud di tangannya dalam sekejap, suhu arena langsung jatuh. Dia mencubit ujung pedang dengan tangan kirinya. Dengan goyangan kanannya, pedang itu mengeluarkan cahaya ke telapak tangan kirinya, berkembang menjadi bunga. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Frost Scar. Alih-alih mengandalkan pedangnya, ia menggunakan keterampilan jiwanya tanpa berpikir panjang. Tang Wulin menghadapi aura perkasa dari Soul Sage 7 cincin dengan gigi mengepal. Tidak sekalipun rumput Blue Silvernya rileks dalam serangannya terhadap Wu Zhangkong, meskipun sebagian telah berpisah dari yang lain dan kembali kepadanya. Itu berputar di depannya untuk membentuk perisai. Bab 342 Pertempuran Tim melawan Wu Zhangkong. Frost Scars terbang di udara, mengancam untuk merobek gelombang rumput Blue Silver. Seketika mereka bertabrakan, bagaimanapun, rumput melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Alih-alih mengirisnya terpisah, Frost Scar hanya berhasil melapisinya di lapisan es, membeku di tempat. Adegan ini membuat Wu Zhangkong menyipitkan matanya, dan dia mengangguk pada dirinya sendiri untuk memahami. Saya mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh saya, tapi saya memfokuskan semua Frost Scar saya pada satu tempat. Rumput Blue Silver Wulin benar-benar telah tumbuh lebih kuat. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, cahaya perak bersemi di kaki Wu Zhangkong. Luo Guixing menggunakan Spatial Lock, mengatur waktu sehingga diaktifkan segera setelah Wu Zhangkong menggunakan Frost Scar, saat yang tepat dia akan mengirimkan keterampilan jiwa lain. Perbedaan besar dalam kultivasi mereka berarti bahwa Luo Guixing tidak bisa sepenuhnya menahan Wu Zhangkong. Namun, ia nyaris tidak berhasil mengganggu Wu Zhangkong dan mencegahnya melatih keterampilan jiwa. Wu Shiduo menukik pada saat itu. Dari awal pertempuran, dia memastikan untuk tetap hanya satu langkah di belakang Tang Wulin, siap menerkam setiap pembukaan. Luo Guixing instan tersandung Wu Zhangkong, dia terjun dengan keterampilan jiwa pertamanya, Hell Rush. Dia tiba di depan Wu Zhangkong dalam bayangan kabur, mencakar tulang rusuknya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertarung bersama, mereka berempat disinkronkan dengan sempurna. Jubah putih Wu Zhangkong berkibar saat dia memutar tubuhnya untuk memenuhi serangan cakar. Pedangnya menghalanginya dengan deringan logam yang keras, pertahanannya yang sempurna memukau Wu Shiduo. Dia tampak seperti disambar petir. Sebelum Wu Zhangkong bisa menghukumnya karena kesalahannya, Luo Guixing memindahkannya. Tang Wulin mengambil keuntungan dari serangan Wu Shiduo untuk menutup jarak antara dia dan Wu Zhangkong. Sekarang di depan Wu Zhangkong, dia menebas dengan cakar naganya, merobek udara dengan desisan yang terdengar. 5 lampu emas gelap keluar dari cakarnya. Topeng es Wu Zhangkong akhirnya pecah, mengungkapkan sedikit keheranan. Pedangnya terangkat untuk menghadapi serangan ini dengan pedang putih miliknya sendiri. Balok ini jauh lebih besar dari Frost Scar sebelumnya, tetapi jauh lebih sederhana dalam konstruksi, hanya menyerupai pisau panjang. Namun, Tang Wulin melihat melalui penampilannya yang sederhana. Pada kenyataannya, itu adalah serangan yang terdiri dari ribuan bekas luka Frost yang menyatu bersama. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa pertama Wu Zhangkong, penggunaannya yang mahir mengubahnya menjadi binatang buas yang menakutkan untuk diperhitungkan. Sinar pedang putih dan cahaya keemasan bertabrakan dalam ledakan partikel. Tang Wulin keluar dari bursa tertutup lapisan es, tetapi Wu Zhangkong juga telah dipaksa kembali. Dia memblokirnya. Tang Wulin melepaskan raungan primal dan 3 cincin jiwanya yang ungu menghilang. Cincin jiwa emas bercahaya muncul di tempat mereka. Esensi darah menggelegak dalam dirinya, dengan gila mengalir melalui tubuhnya saat dia mengaktifkan tubuh naga emas. Gold Light merayap keluar dan melilit tubuh Tang Wulin. Deru naga bergemuruh di seluruh stadion, dan seluruh tubuh Tang Wulin berubah warna keemasan. Lengan kanannya meledak, memperlihatkan lengan kanan berskala emasnya meledak dengan kekuatan. Setiap skala tunggal tegak, dan cakarnya tampak telah tumbuh sedikit lebih besar. Kekuatan esensi darahnya yang segera melenyapkan embun beku di tubuhnya. Dia menebas dengan cakarnya sekali lagi, mengirim 5 balok emas gelap yang masing-masing panjangnya lebih dari 2 meter. Saat mereka muncul, ruang antara Tang Wulin dan Wu Zhangkong tampaknya mendistorsi, naga mengaum menjadi lebih keras dari sebelumnya. Beberapa saat sebelum ini, Luo Guixing memindahkan Wu Shiduo ke belakang Wu Zhangkong. Mengambil keuntungan dari waktu yang dibeli Tang Wulin dengan bentrokan eksplosifnya melawan Wu Zhangkong, dia memanggil jiwa bela diri keduanya.
Cahaya hitam dan putih berputar di sekelilingnya, tubuhnya tumbuh lebih besar dan berubah menjadi harimau putih neraka. Lawan mereka adalah Sol Sage 7 Cincin dan seorang guru di Shrek Academy. Tidak ada gunanya menahan diri atau mengulur waktu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah keluar dari awal. Rencana Luo Guixing mengharuskan bermain untuk setiap kekuatan mereka dan membuat mereka melepaskan serangan terbesar mereka pada Wu Zhangkong pada saat yang sama. Selama mereka melakukan itu, mereka setidaknya akan dapat menampilkan kekuatan mereka dengan benar. Sementara Tang Wulin menyerang Wu Zhangkong dari depan dengan Golden Dragon Dreadclaw, Wu Shiduo menyerangnya dari belakang dalam bentuk Hell White Tiger-nya. Pada saat yang sama, tombak berwarna kuat muncul di udara dan menembak ke arah kepala Wu Zhangkong mengikuti busur yang diplot dengan tepat. Rahang pada dasarnya setiap siswa yang menyaksikan sudah turun. Serangan gabungan dari dewan kelas mereka terlalu ganas, terutama Tang Wulin Golden Dragon Dreadclaw dan Wu Shiduo Hell White Tiger. Semua orang bisa merasakan kekuatan ganas dari dua serangan itu. Menghadapi serangan dari tiga arah yang terpisah, cincin jiwa keempat Wu Zhangkong menyala saat ia hanya menusukkan pedang langit es ke arah langit. Tang Wulin dan Wu Shiduo segera merasa seolah-olah mereka tidak lagi berperang dengan manusia. Sebaliknya, mereka menentang gunung yang menjulang. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengguncang gunung ini tidak peduli apa yang mereka coba. Badai energi meledak dari Wu Zhangkong. Itu menyapu lawan-lawannya, mengarahkan Wu Shiduo, mengalahkan Golden Dragon Dreadclaw Tang Wulin, dan akhirnya membubarkan hujan es tombak berwarna-warni. Boom yang menggelegar mengguncang arena, penghalang yang mengelilinginya bergetar di depan gelombang kejut. Keheningan yang tegang turun ke penonton ketika mereka menyaksikan panggung yang dipenuhi debu dengan mata menyipit, dengan tidak sabar menunggu debu mengendap dan mengungkapkan hasil dari bentrokan itu. Tiba-tiba, suara dengung menembus keheningan, dan cahaya biru menembus langit. Itu membentang 7 meter ke udara, lalu menampakkan dirinya sebagai pedang besar biru raksasa. Gelombang dingin meletus dari sana, menjatuhkan Tang Wulin dan Hell White Tiger dari kaki mereka. Pedang raksasa itu kemudian terbelah menjadi 9 pedang terpisah dan menembak ke arah Tang Wulin dan Wu Shiduo. Bahkan siswa yang menyaksikan di luar panggung merasa sulit untuk bernafas di hadapan kekuatan pedang. Cahaya perak menyelimuti Wu Shiduo, sekali lagi memindahkannya dari bahaya. Dengan salah satu target mereka hilang, 9 pedang berubah arah, memfokuskan semua kekuatan dingin mereka pada Tang Wulin. Bahkan jika dia memiliki 9 nyawa, Tang Wulin tidak akan selamat dari serangan hebat ini. Wu Zhangkong telah menggunakan keterampilan jiwanya yang keempat dan kelima, Frost Song dan Frost Song Moon. Dia tidak menahan apapun, segera menggunakan dua keterampilan jiwanya yang terkuat. Tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk menghindari 9 pedang ini. Namun, beberapa inci sebelum mereka mengirisnya berkeping-keping, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak. Luar biasa, semua penonton berpaling menatap Luo Guixing dengan kagum. Ini adalah kedua kalinya dia memindahkan teman satu timnya keluar dari jalan yang berbahaya tepat pada waktunya. Selanjutnya, teleportasi kedua terjadi hanya sepersekian detik sebelum Frost Song memotong Tang Wulin menjadi berkeping-keping. Bahkan Tang Wulin telah mempersiapkan diri untuk mengambil serangan dengan cakar naganya. Namun, para siswa segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seperti mereka, Luo Guixing memasang ekspresi kaget. Dia perlahan-lahan menoleh untuk melihat ke belakang. Sebelumnya, dia telah memindahkan Wu Shiduo di depannya untuk melindunginya dari gelombang dingin. Tang Wulin, bagaimanapun, telah diteleportasi ke belakang, tepat di sebelah Gu Yue. Bab 343 Kekalahan Total. Luo Guixing menatap Gu Yue dengan kaget. Kamu bisa mengendalikan ruang. Gu Yue dengan tenang membalas tatapannya. Jika kamu bisa melakukannya, mengapa aku tidak bisa? Hati-hati, Wu Shiduo memperingatkan saat dia berbalik untuk menghadapi Wu Zhangkong. Dia meraung ke langit dan melesat ke depan, bentuk harimau besarnya menjadi transparan. Frost Song Moons memenuhi langit. Menghadapi serbuan Wu Shiduo, Wu Zhangkong hanya mengangkat tangan kanannya untuk menggenggam pedang besar Frost Song. Dia mengarahkannya ke langit, menyapu pandangan dingin keempat lawannya. Alih-alih menyerang dengan pedangnya, dia menusukkan tangan lainnya ke arah Wu Shiduo yang masuk. Cincin jiwa keduanya menyala, dan kabut putih keluar dari telapak tangannya, menelan harimau putih neraka dalam sekejap. Kemudian, dia menggunakan Frost Song dan menebas 3 lainnya dengan puluhan Frost Scars. Tang Wulin berjalan di depan Luo Guixing, ketenangan yang tenang muncul di wajahnya.
Meskipun dia menghadapi Wu Zhangkong, dia tidak bingung sama sekali. Cincin jiwanya muncul dan menyala, dan dengan dia di tengah-tengah itu semua, sekelilingnya mulai menjadi tembus cahaya. Rumput Blue Silver berkerumun dari tanah, memanjat membentuk jaring raksasa di sekelilingnya, Luo Guixing, dan Gu Yue. Jala yang dijalin rapat dari rerumputan seperti tanaman merambat berhasil menahan serangan Frost Scars, mengulur waktu bagi mereka bertiga, tetapi tanaman merambat segera mulai pecah satu demi satu. Tang Wulin menginginkan tombak rumput perak biru meletus dari tanah, mengirimkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Tombak memperkuat jaring, bertindak sebagai pertahanan sekunder melawan Frost Scars. Dengan kedatangan mereka, tingkat di mana Frost Scars merobek pertahanannya segera melambat. Putaran, teriak Gu Yue. Dengan lambaian tangannya, 3 cincin jiwanya menyala satu persatu, memunculkan tornado hijau raksasa di sekelilingnya dan Tang Wulin. Tornado menyedot puing-puing di sekitarnya dan meluas, dengan cepat berubah menjadi badai pasir yang mirip dengan yang dia gunakan melawan Wu Shiduo tempo hari. Luo Guixing, bagaimanapun, tidak berada di mata tornado. Itu membuat Luo Guixing tersandung keluar dari kekacauannya. Namun, sebatang pohon merambat keluar, melilit pinggangnya, lalu menariknya kembali ke Tang Wulin dan Gu Yue. Gu Yue memelototi Tang Wulin. Kamu terlalu baik hati. Apakah Anda tidak melihat bahwa dia menargetkan Anda? Tang Wulin hanya bisa memberinya senyum lembut sementara ekspresi Luo Guixing menjadi gelap. Namun, keterkejutan segera menyebar di kedua wajah mereka. Tepat di depan mata mereka, Gu Yue melangkah maju. Dia mengenakan ekspresi muram, 3 cincin jiwanya berkelap-kelip saat gelombang kekuatan mengamuk di sekelilingnya. Tangannya menari seperti kupu-kupu, bola cahaya terus bermunculan dan menari di tiup angin tornado. Tornado dimulai dengan rona hijau, tetapi Gu Yue menambahkan es ke dalamnya saat tumbuh lebih besar, bercampur dengan tanah yang lepas untuk memberinya semburat biru. Dengan tambahan es, mereka bertiga dapat dengan jelas merasakan tekanan dingin dari Skyfrost Sword milik Wu Zhangkong berkurang. Luo Guixing menatap kosong ke pemandangan di depannya. Ini masih belum berakhir. Tangan Gu Yue sekarang mengambil rona perak saat dia menembakkan cahaya perak ke tornado, memberinya sedikit kegelapan. Luo Guixing kehilangan kata-kata. Dia bisa mengendalikan 4 elemen. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Yue menggunakan api, bumi, es, dan ruang. Tapi itu belum semuanya. Dia bahkan bisa menyatukan mereka. Menggabungkan 2 elemen menciptakan tornado di puncak level 3 cincin. 3 elemen memungkinkannya mencapai level 4 cincin. Menggabungkan 4 elemen memungkinkannya menyaingi kekuatan harimau putih neraka Wu Shiduo. Namun, ini bukanlah akhir dari tornado 4 elemen. Pada titik ini, semburat abu-abu mencemari rona hijau asli tornado. Itu melolong dengan keheningan yang mematikan. Frost Scar terbang ke tornado tetapi langsung digiling menjadi bubuk. Yang lain terbang tepat sesudahnya, tetapi hasilnya persis sama. Shen Yi telah mematikan layar untuk pertempuran terakhir. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa membiarkan semua orang melihat. Ini berarti bahwa Luo Guixing belum melihat pertarungan terakhir Gu Yue melawan Wu Shiduo selama kompetisi untuk posisi ketua kelas, jadi dia sama sekali tidak menyadari seberapa kuat dia. Itu juga bukan hal yang akan disebutkan Wu Shiduo. Akibatnya, ini adalah pertama kalinya Luo Guixing menyaksikan kekuatan Gu Yue. Luo Guixing tidak menerima Tang Wulin menjadi ketua kelas. Dalam pandangannya, kemampuan dan kekuatan kontrol Tang Wulin lumayan, tetapi tidak berada di dekat puncak kekuasaan. Dia mengira Tang Wulin menang karena skema dan keberuntungannya. Bahkan, dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya menahan dan mendominasi Tang Wulin dalam pertempuran 1 lawan 1. Namun, setelah menyaksikan tampilan hari ini dari kekuatan menakutkan dari cakar naga emas Tang Wulin, pendapatnya berubah. Meskipun Dreadclaw tidak bisa dibandingkan dengan macan putih neraka Wu Shiduo, itu tidak perlu waktu untuk mempersiapkan seperti keterampilan fusi jiwa dan bisa langsung meledak dengan kekuatan mematikan. Selain itu, sekarang dia mendapatkan cincin jiwa ketiganya, aura Tang Wulin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang bisa menandingi tornado 4 elemen Gu Yue. Fakta bahwa dia dapat menggunakan 4 elemen untuk membuat serangan fusi di tengah pertempuran membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan spiritual setidaknya di alam roh laut. Bahkan sebagai serdadu, Luo Guixing merasa kurang di hadapannya. Jadi dia orang terkuat di kelas kita. Tapi, dia menyerahkan posisi ketua kelas kepada Tang Wulin. Apakah itu berarti masih ada sesuatu yang lebih baginya?
Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Luo Guixing. Saat tornado mengamuk, frost mist yang menutupi area di luarnya menyusut. Harimau putih neraka tidak terlihat, dan hanya Wuxi Duo yang tidak bergerak yang berdiri di tempatnya. Seluruh tubuhnya berkilauan dalam cahaya, beku padat. Wu Zhangkong menarik Frost Song Moons yang memenuhi langit. Kemudian cincin jiwa ketiganya menyala, menunjukkan bahwa waktu untuk Sky Frost Slash miliknya telah tiba. Dia tidak bergerak satu langkah pun ke depan. Sebagai gantinya, dia hanya memerintahkan pedang besar Frost Song raksasanya untuk menebas ke bawah. Cahaya pedang sepanjang 10 meter ditembakkan, menempuh jarak 50 meter untuk mengiris tornado, langsung menghalaunya. Bahkan serangan fusi 4 elemen pun tidak bisa menahan kekuatan Sky Frost Slash yang ditingkatkan oleh Frost Song. Lebih jauh lagi, tabrakan keterampilan jiwa hanya memperlambat cahaya pedang, menyebabkannya sedikit redup. Tornado itu hancur dalam sekejap. Pada saat Tang Wulin, Gu Yue, dan Luo Guoxing terlihat, Wu Zhangkong telah menyarungkan pedangnya. Bodoh. Dia menatap mereka dengan mata sedingin es. Kata itu bergema dengan kebenaran. Pertempuran telah berakhir, dan kelompok Tang Wulin kalah. Tanpa harimau putih neraka Wuxi Duo, dan mengingat betapa lelahnya mereka semua, jika Wu Zhangkong menekan serangan, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Satu kata kritik ini membuat ketiganya merasa malu. Mereka semua mengerti apa yang dia maksud. Mereka hanya berkoordinasi satu sama lain dengan baik di awal pertempuran. Namun, mereka berantakan tak lama setelah Luo Guixing memindahkan Wuxi Duo keluar dari bahaya dan Gu Yue melakukan hal yang sama untuk Tang Wulin. Kerja tim Tang Wulin dan Gu Yue sama sekali tidak sempurna, terutama ketika Luo Guixing yang enggan ditambahkan ke dalam campuran. Koordinasi mereka telah hancur dengan sendirinya dengan cara yang luar biasa. Mereka berempat digabungkan tidak bisa berdiri sejajar dengan Wu Zhangkong, apalagi saat kerja tim mereka berantakan. Wu Zhangkong membanting salah satu telapak tangannya ke tubuh Wuxi Duo, menghilangkan embun beku yang menyelimutinya dan membuatnya tersentak bangun. Meskipun dia telah benar-benar membeku beberapa saat sebelumnya, bahkan tidak ada sedikit pun getaran yang terlihat di tubuhnya yang sekarang telah mencair. Mereka berempat menundukkan kepala saat turun dari panggung. Shen Yi tidak menyumbangkan kata-kata kritik dan hanya memerintahkan kelompok berikutnya untuk naik. Wuxi Duo memandang dari Tang Wulin ke Luo Guixing. Dia kemudian mendengus dan berjalan pergi, memasang ekspresi jelek saat dia mencari tempat duduk. Tang Wulin menghela nafas. Ini salahku. Saya meremehkan Guru Wu. Sekarang dia memiliki 7 cincin, dia setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya juga tidak berkoordinasi dengan baik dengan semua orang. Luo Guixing tidak menanggapi. Dia hanya berjalan pergi diam-diam, mencari tempat duduk juga. Apakah kamu pemimpin tim? Gu Yue memelototi Tang Wulin. Tidak, kamu tidak, jadi mengapa kamu yang disalahkan? Dialah yang membuat rencana untuk tim, tapi Anda tidak mendengar dia mengatakan apapun. Mendengar ini, Luo Guixing menoleh untuk melihat Gu Yue. Amarah berkilat di matanya, tapi Gu Yue mengabaikannya. Tang Wulin merajut alisnya. Mustahil untuk menjadi master armor perang sendirian. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan kerjasama sepenuh hati dari semua orang. Hal-hal pasti tidak terjadi seperti yang dia harapkan. Bab 344 mengusir keraguan. Membuat armor perang satu kata di level mereka menyerukan untuk melampaui batas mereka. Jika Tang Wulin dan kelompoknya tidak bersatu, ini semua akan menjadi mimpi pipa. Namun, jelas bahwa baik Wuxi Duo maupun Luo Guixing tidak menghormati Tang Wulin. Ini wajar karena dia adalah ketua kelas, posisi yang menjadikannya target banyak perhatian dan permusuhan di kelasnya. Apakah saya benar-benar menginginkan semua ini? Tapi Tang Wulin bukan orang yang mundur dari tanggung jawabnya. Sekarang dia adalah presiden kelas, dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi peran itu terlepas dari tantangannya. Dia menepuk bahu Gu Yue, menyampaikan padanya bahwa dia tidak membutuhkannya untuk berbicara untuknya. Dia mendekati sisi Luo Guixing dan duduk. Kamu sangat kuat dan pandai memerintah. Tapi Anda tidak dapat menyangkal hal itu sekarang. Saya adalah presiden kelas 1, kata Tang Wulin pelan. Alis Luo Guixing melengkung. Terus, Tang Wulin tersenyum, sudut matanya berkerut. Tidak banyak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil posisi saya semester ini. Anda orang yang cerdas, jadi Anda harus tahu perselisihan internal hanya akan membuat kita semua kembali. Bahkan jika Anda tidak menghormati saya,
Anda masih harus bekerja sama dengan saya. Kami berada di grup yang sama saat ini, sebuah tim, dan kami juga merupakan dewan kelas 1. Berkultivasi seperti mendayung perahu di hulu. Itu tidak mudah dan membutuhkan banyak usaha. Jika kita ingin melebihi teman sebaya kita, maka kita harus membuang dendam kita dan fokus pada kultivasi. Aku jamin bahwa sebagai pandai besi, aku akan memperlakukan semua orang dengan setara dan menempa kemampuan terbaikku. Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan semua orang, terutama agar kita dapat berhasil membuat baju perang satu kata. Saya juga akan berjanji kepada Anda bahwa pada akhir semester, kita semua akan memiliki beberapa potong baju perang. Kita semua akan berada pada tahap yang sama dalam hal itu. Jadi jika Anda berencana untuk merebut kursi ketua kelas dari saya, bekerja keras. Tumbuhkan dan tingkatkan. Kemudian datang semester depan, cobalah untuk mengalahkan saya. Petik 2. Dia meninggalkan Luo Guixing sendirian untuk merenungkan kata-kata itu dan berjalan ke Wuxi Duo. Karena dia memiliki sepasang telinga yang baik dan duduk tidak jauh dari Luo Guixing, Wuxi Duo telah mendengar semua yang dikatakan Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya ketika dia mendekat, mata tertuju padanya. Aku yang harus disalahkan atas kehilangan pertempuran ini. Tang Wulin membalas tatapannya, kata-kata membuat bibirnya stabil dan tidak goyah. Saya tidak berkoordinasi dengan baik dengan semua orang dan meremehkan kekuatan Guru Wu. Kita mungkin bukan teman, tetapi kita harus menjadi kawan. Jadi, aku akan jujur padamu. Saya bukan pandai besi peringkat keempat. Saya sebenarnya peringkat kelima. Petik 2. Pernyataan itu membawa semua jenis menggigil di punggungnya. Melihat reaksinya, Tang Wulin tersenyum. Menjadi teman denganku, seseorang yang bisa menjadi pandai besi surgawi di masa depan, adalah ide yang bagus. Lagi pula, tujuan kita adalah armor perang 4 kata di masa depan, kan? Petik 2. Dia mengulurkan tangannya ke Wuxi Duo. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambilnya dan mengguncangnya dengan keras. Hari ini setelah kelas, aku akan menempa logam untuk baju perang kita. Petik 2. Ketika mereka menarik kembali tangan mereka, sebuah suara terdengar ke sisi mereka. Apa yang kamu katakan itu benar, kata Luo Guixing saat dia berjalan, jelas selesai dengan pikirannya. Tang Wulin berbalik menghadapnya. Kali ini, Luo Guixing mengambil inisiatif untuk menawarkan tangannya. Kamu adalah ketua kelas dan pemimpin kelompok kita. Tetapi jika Anda pernah melakukan kesalahan, maka Anda harus bertanggung jawab. Saya akan menunggu waktu itu untuk datang. Petik 2. Tang Wulin menerima gerakannya. Terima kasih atas doronganmu. Petik 2. Tatapan mereka berbenturan di udara, bunga api menyembur kemana-mana. Terlepas dari sifat sombong Luo Guixing, dia tidak punya pilihan selain menyerah, karena dia tidak bisa berhadapan dengan Tang Wulin pada saat ini. Dia harus menjadi lebih kuat. Prioritas nomor 1 Luo Guixing selalu membaik sendiri. Jika dia tidak bisa mengalahkan Tang Wulin selama mereka di lapangan luar, maka dia tidak akan pernah berdiri di puncak. Tang Wulin, Gu Yue, dan Wuxi Duo adalah target baginya untuk dilampaui. Sementara itu, Tang Wulin memberi isyarat kepada Gu Yue padanya. Dia melepaskan tangan Luo Guixing dan meletakkan wajahnya sendiri di tengah. Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya dengan gerakan yang dipraktikkan. Wuxi Duo dan Luo Guixing saling bertukar pandangan sebelum menambahkan tangan mereka di atas tumpukan. Shen Yi, yang telah memperhatikan kelompok mereka sejak awal pertempuran, melengkungkan bibirnya kesenyum puas ketika dia melihat keempat akhirnya mencapai solidaritas kelompok. Tantangan tidak menakutkan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saya tidak ragu bahwa Tang Wulin tidak kekurangan dalam hal itu. Penilaian kakak senior itu benar. Dia adalah pemimpin sejak lahir. Saat sisa pertempuran bergulir, kelompok Tang Wulin memperhatikan mereka dengan cermat. Kelompok segera setelah mereka juga memilih Wu Zhangkong. Setelah itu, beberapa orang memutuskan untuk mencoba peluang mereka dengan Shen Yi. Mereka semua hancur pada akhirnya. Hanya kelompok Su Yucheng dan Yang Nianxia yang bertahan lebih dari beberapa menit. Baik Wu Zhangkong dan Shen Yi memiliki 7 cincin jiwa. Sebagai jiwa sage, kekuatan jiwa yang mereka konsumsi untuk mengalahkan para siswa hanyalah setetes di lautan. Setelah latihan ini dalam pertempuran kelompok, para siswa datang untuk mengakui kekuatan kedua guru. Mereka semua tidak berdaya di hadapan keduanya. Setelah kelas tempur, semua orang mendapat berbagai keuntungan dan kerugian dari pertempuran,
tetapi baik Shen Yi maupun Wu Zhangkong tidak melangkah maju untuk berkomentar. Mereka hanya mengakhiri kelas untuk hari itu. Ini adalah gaya pengajaran Akademi Shrek. Siswa dibiarkan merenungkan dan memahami sendiri tanpa petunjuk yang berlebihan dari orang lain. Apakah para siswa dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi adalah terserah mereka. Hanya mereka yang bisa menempuh jalan ini sampai akhir disebut jenius sejati. Mari kita makan siang sebelum kita membahas membuat baju perang. Tang Wulin telah meraih Luo Guixing, Wu Shiduo, dan Gu Yue begitu kelas berakhir. Bersama-sama, mereka berempat membuat ruang makan. Perut tak berdasar Tang Wulin mengejutkan kedua sahabat baru mereka. Pada saat dia selesai makan, Wu Shiduo menatap gunung hidangan, wajahnya pucat dan tegang. Bagaimana kamu bisa makan sebanyak ini? Siapa yang membesarkanmu seperti ini? Petik 2, ini bukan urusanmu, seru Gu Yue. Duduk di samping, Luo Guixing mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin lalu ke Gu Yue. Dan dia mendapatkan fotonya. Pada saat yang sama, Wu Shiduo menatap Gu Yue, cukup dingin untuk membeku. Saat dia akan berbicara, Tang Wulin menyela. Ayo pergi, kita perlu menyewa kamar. Ada banyak bengkel di Asosiasi Pandai Besi, jadi mari kita menyewa satu di sana dan menggunakannya sebagai basis kami. Petik 2, membuat armor perang jelas merupakan prioritas utama mereka saat ini, dan mereka berempat pergi ke Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin menemukan Feng Wuyu ketika mereka sampai di sana, dengan cepat membahas tujuan kunjungan mereka. Baik, saya akan memberi Anda kamar anak-anak. Anda akan dikenakan biaya anak-anak 1000 poin kontribusi setiap bulan, Feng Wuyu berkata sambil tersenyum. Terima kasih guru. Petik 2, Tang Wulin dibuat untuk pergi dengan teman-temannya, tetapi Feng Wuyu tiba-tiba meraih lengannya. Tunggu, saya akan memberi Anda 2 jam. Setelah itu, temui aku. Kami akan pergi menempa. Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan, bukan? Petik 2, baiklah. 2 jam sudah cukup. Tang Wulin tersenyum kecut. Dia takut cahaya gila berkilauan di mata Feng Wuyu. Guru ini tidak dapat diprediksi sampai ekstrim. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran dengan apa yang akan diajarkan Feng Wuyu kepadanya sekarang karena dia mampu mencoba pemurnian roh lagi. 2 jam lebih dari cukup waktu untuk mengolah logam. Meskipun Tang Wulin sudah memiliki persediaan banyak perak dan perak ajaib, Wu Shiduo dan Luo Guixing baru saja memilih logam mereka di Asosiasi Pandai Besi. Wu Shiduo adalah besi gabus, logam atribut kegelapan yang langka dengan aura dingin yang suram. Sifatnya aneh dan hanya sedikit yang bisa menggunakannya dengan benar. Akibatnya, itu cukup murah. Luo Guixing memilih tembaga 1000 momen, logam atribut ruang. Itu sempurna untuknya, dan tidak terlalu mahal untuk logam kelas menengah. Tang Wulin hampir tidak bisa menyembunyikan persetujuannya atas pilihan mereka. Tidak ada yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan memilih logam kelas atas di luar apa yang bisa mereka gunakan. Melakukan hal itu akan sangat menghambat proses pembuatan pertempuran baja, tidak peduli seberapa baik dia bisa menempa logam. Bab 345 Bagian Armor Pertempuran Pertama. Tujuan utama membuat baju perang satu kata adalah untuk mempersiapkan masa depan. Begitu tiba saatnya bagi kelompok Tang Wulin untuk membuat baju perang 2 kata, mereka akan dapat menggunakan bahan yang sama sekali baru. Mereka tidak akan terbatas pada logam yang mereka pilih sekarang. Saat memasuki bengkel sewaan mereka, kekaguman bersinar di mata Luo Guixing ketika dia melihat seberapa besar itu. Penatua Feng memperlakukanmu dengan sangat baik. Petik 2, lokakarya itu setidaknya 150 meter persegi. Ruangan itu setidaknya 2 kali lebih besar dari apa yang biasanya bisa disewa orang, dan itu diisi dengan semua peralatan dan peralatan terbaik. Rak kosong untuk logam berdiri di satu sisi. Semua ini datang dengan harga murah 1000 poin kontribusi sebulan. Sekarang ini adalah manfaat dari memiliki koneksi. Tang Wulin tersenyum malu-malu. Kita bisa membicarakannya setelah aku 1000 memperbaiki logammu. Gu Yue, apakah Anda sudah membuat desain kasar? Kita harus membahasnya sebelum saya mulai menempa. Petik 2, Gu Yue mengangguk. Saya sudah mendapatkan umpan balik dari 2 lainnya beberapa hari terakhir ini. Saya memahami situasi Anda juga, jadi saya bisa menyelesaikan beberapa draft pertama. Petik 2, dia berjalan ke meja tempa dan mengeluarkan cetak biru dari cincin penyimpanannya. Dengan satu di tangan, dia berbalik menghadap mereka. Untuk bagian pertama dari armor perang kita,
aku memutuskan baju besi untuk tangan kanan kita. Saya memilih bagian ini karena paling mudah digunakan dalam pertempuran dan akan segera menghasilkan peningkatan kekuatan terbesar. Petik 2. Dia membentangkan cetak biru di tangannya, lalu menunjuk ke berbagai gambar. Armor tangan terbuat dari bagian-bagian terpisah yang menutupi tangan yang sebenarnya, melampaui lengan bawah, dan berjalan sampai ke siku. Jadi sungguh, itu baju besi untuk tangan dan lengan Anda. Ini adalah desain yang saya buat untuk Anda. Petik 2. Kamu memilih perak yang berat, properti utamanya adalah penguatan kekuatan jiwa. Setelah memikirkan apa yang paling cocok untukmu, aku menyimpulkan bahwa, karena tanganmu bisa berubah menjadi cakar naga emas, akan sangat penting bagi armor tanganmu untuk mengembang di sampingnya. Untuk mengakomodasi itu, saya menambahkan inti sirkuit transformasi di telapak tangan yang akan memungkinkan baju besi untuk berubah bersama dengan lengan Anda. Saya juga meninggalkan lubang di ujung jari baju besi untuk cakar Anda karena mereka sudah senjata yang sangat tajam. Untuk memperkuat esensi darah dan kekuatan jiwa Anda, saya menambahkan inti sirkuit ke bagian belakang pelindung tangan. Ini adalah inti sirkuit 2 loop yang dirancang khusus untuk saya. Gu Yue memeriksa seluruh desain tanpa meninggalkan satu detail pun. Tang Wulin terpana dengan betapa teliti dan rumit pekerjaannya. Desainer luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin belajar tentang inti sirkuit dan melihat kompleksitas yang tersembunyi di dalam desain. Membuat desain ini menjadi kenyataan jelas akan sulit. Tang Wulin mencuri pandang pada Wu Shiduo dan Luo Guixing. Dia tidak bisa melihat adanya perubahan aneh dalam ekspresi, tanda yang jelas bahwa desain Gu Yue berada di jalur yang benar. Setiap bagian dari baju tempur pertempuran satu kata membutuhkan setidaknya 3 inti sirkuit, kata Gu Yue, membungkus penjelasannya. Sebagai perbandingan, setiap bagian dari baju besi 2 kata membutuhkan 5 inti sirkuit. Inti sirkuit ini harus dibangun ke dalam logam itu sendiri, sehingga diperlukan logam olahan berkualitas tinggi. Ribuan logam olahan adalah jumlah minimum untuk membuat baju besi 1 kata. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Untung aku melihat desainmu dulu. Sekarang saya tahu apa yang harus difokuskan pada peningkatan ketika saya menempa logam. Setelah saya selesai memperbaikinya, saya akan membentuknya sesuai dengan desain. Sementara saya membentuknya, saya akan memperbaikinya untuk kedua kalinya dan membuat logam lebih kuat atau lebih fleksibel, mana yang lebih cocok dengan desain. Petik 2. Luo Guixing melihat Tang Wulin dengan kaget. Kamu bisa memperbaiki logam 2 kali. Dia pernah mendengar bahwa logam 2 kali sangat penting dalam membuat baju perang. Tang Wulin mengangguk. Luo Guixing menatap matanya. Jika itu benar, maka aku merasa jauh lebih baik tentang rencananya sekarang. Membuat armor perang kita seharusnya lebih mudah dari yang aku kira. Petik 2. Kalau begitu mari kita mulai, jawab Tang Wulin. Kami akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Gu Yue, selesaikan sisa desain dan buat mereka tanpa cacat. Saya akan memulai pemurnian logam pertama kami. Setelah Anda menyempurnakan desain Anda, saya akan melakukan pemurnian kedua. Petik 2. Baik. Petik 2. Masing-masing dari 4 memiliki profesi masing-masing, dan semua berbakat di bidang mereka sendiri. Dengan tujuan bersama untuk menjadi ahli armor pertempuran, mereka sementara mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja bersama. 1 jam kemudian, 4 logam yang berkelap-kelip duduk di meja tempat. Itu adalah bongkahan-bongkahan dari kelas 1000 perak berat, perak ajaib, besi Stygian, dan tembaga momen 1000. Hanya butuh Tang Wulin 1 jam untuk 1000 memperbaiki 4 bongkahan logam. Setiap kali dia selesai, seberkas cahaya melesat 1 meter ke udara, menandakan bahwa benda itu telah dipenuhi semangat. Tang Wulin telah tampak sangat santai selama seluruh proses. Meskipun merasa tidak puas, Wu Shiduo dan Luo Guixing harus mengakui bahwa dia adalah pandai besi terbaik yang bisa mereka harapkan. Keempat potongan logam halus yang bersinar adalah buktinya. Apakah Anda punya saran untuk desain baju besi tangan saya? Tanya Gu Yue. Tang Wulin berpikir sejenak, membelai dagunya. Aku pikir itu sempurna. Lengan kanan saya adalah sarana serangan utama saya, jadi membuat cakar naga emas saya lebih kuat adalah hal terbaik yang harus dilakukan oleh baju besi tangan saya. Adapun rumput blue silver saya, itu akan baik-baik saja selama baju besi tidak menghalangi itu. Saya percaya pada keahlian Anda. Petik 2. Bagus, kata Gu Yue. Aku akan meminta kamu menyetujui desain saya setelah saya menyelesaikannya.
Kita akan membahas sisa desain dan proses pembuatannya sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan pergi. Petik 2. Baik, saya akan menemukan pena tua Feng. Jika kalian butuh sesuatu, telepon aku. Petik 2. Luo Guixing memperhatikan Tang Wulin saat dia keluar dari pintu, lalu dia berbalik ke Gu Yue. Apakah dia selalu pandai-pandai besi ini? Gu Yue menatapnya dengan jijik. Dia jelas masih menyimpan dendam padanya atas tindakannya dalam pertandingan. Apa kamu tidak tahu, beberapa orang hanya diberkati oleh surga. Petik 2. Luo Guixing hanya tersenyum lemah menanggapi. Dia pergi ke cetak biru dan memeriksanya. Bagian desain ini terlalu rumit. Akan terlalu sulit bagi saya untuk membuatnya seperti ini, jadi Anda harus merevisinya. Mereka bertiga terus mendiskusikan desain tanpa Tang Wulin. Adapun dia pergi mencari Feng Wuyu. Tang Wulin menyukai betapa sibuknya hidupnya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang dia tetapkan untuk dirinya dan teman-temannya. Meskipun Xie Xie dan Su Xiaoyan bukan bagian dari kelompoknya, mereka akan selamanya menjadi anggota kelas 0 dan kawan-kawan terpercayanya. Dia tentu saja tidak melupakan mereka dan sudah memiliki solusi sempurna untuk kesulitan mereka. Yuanen Yehui dalam penyamaran prianya seperti biasa. Tidak ada satu hal pun tentang dirinya yang keluar dari tempatnya. Tepat ketika dia memasuki asrama, kerapiannya mengejutkannya. Lantai telah disapu, tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Kemudian dia tiba di kamarnya dan menemukan seember air bersih duduk tepat di luarnya. Siapa yang melakukan ini? Dia membuka pintu dan membawa ember masuk, alisnya berkerut. Beberapa orang terlintas di benaknya. Mungkinkah itu Tang Wulin? Tidak mungkin. Mempertimbangkan berapa banyak dia makan, saya yakin dia masih sering makan di ruang makan. Hanya surga yang tahu bagaimana reaksi Tang Wulin jika dia tahu apa yang dipikirkan Yuanen Yehui tentangnya. Apakah itu Yue Zhengyu? Tidak mungkin pria itu sebaik ini. Meskipun dia benar-benar tahu aku bukan penguasa jiwa jahat sekarang, dia masih mencoba untuk berkelahi denganku di kelas, mungkinkah itu dia? Sosok jangkung dan kurus muncul di benaknya, raut wajahnya yang tampan berubah menjadi senyum nakal yang menunjukkan sedikit keangkuhan. Lalu dia membayangkan dirinya memukulinya. Huff. Yuanen Yehui mengepalkan tinjunya saat memikirkan bocah itu. Dia mengambil ember air, menginjak pintu, membukanya, lalu membuang semua air, dan membanting pintu hingga tertutup. Setelah meletakkan ember, dia meletakkan tangannya di pinggul. Itu sama sekali tidak mengurangi kemarahannya. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Menghela nafas panjang, dia membuka tirai. Karena mereka tahu sekarang, tidak ada gunanya menjaga sandiwara ini di asrama. Dia berjalan ke tempat tidurnya dan melepas mantel dan wignya, memperlihatkan rambutnya yang merah gelap. Dia mengambil waktu sejenak untuk menggosok wajahnya yang cantik segera muncul kembali. Kemudian suara letupan berasal dari tulangnya dan dia tumbuh sedikit lebih tinggi, lekuk tubuh wanita menjadi lebih jelas. Penampilan asli saya benar-benar yang paling nyaman. Dia menyentuh pipinya, menikmati perubahan, ketika tiba-tiba, rasa sakit melintas di matanya. Dia terhuyung-huyung ke tempat tidurnya, tangan memegangi kepalanya saat dia jatuh ke atasnya. Tubuhnya mulai berkedut, dan rahangnya mengepal begitu erat sehingga hampir putus. Spasme merusak tubuhnya saat matanya perlahan menjadi merah. Air mata mengalir di wajahnya saat ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Yang bisa dia lihat di depan matanya hanyalah lautan darah. Tidak, teriaknya, memaksakan dirinya tegak. Ketika dia duduk di tempat tidur sambil terengah-engah, pintu terbuka dengan keras, dan sesosok tubuh masuk ke dalam ruangan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Bab 346 Paduan. Yuanen Yehui menatap Xie Xie, yang telah menerobos masuk. Dia bertemu mata merahnya dan menelan ludah, lalu dengan lemah lembut bertanya, kamu baik-baik saja? Xie Xie telah menunggunya sepanjang waktu. Seperti dugaan Yuanen Yehui, dialah yang membersihkan asrama. Dia telah menarik ember air di luar pintunya juga, menggunakan belati naga bayangannya untuk secara tak terlihat mengintai di sekitarnya, menunggu Yuanen Yehui kembali. Ketika dia melihat wanita itu membuang ember air, dia merasa seolah-olah dia akan ditinju di usus. Namun, ketika dia akan pergi, dia mendengar jeritannya yang menyakitkan dan masuk ke kamarnya tanpa berpikir dua kali. Hanya ketika dia menatap mata merahnya, dia mulai merasa canggung. Keluar, teriaknya. Xie Xie berbalik dan berlari.
Ketakutan terus berlama-lama di hatinya ketika itu datang padanya. Ingatannya yang mencoba membunuhnya telah membekas dalam benaknya, dan bahkan ketika dia berlari keluar, Xie tidak lupa untuk menutup pintu di belakangnya. Yuanen Yehui terengah-engah saat dia menyeka air mata dari wajahnya. Dia kemudian meringkuk di tempat tidur, menggenggam selimutnya dengan erat. Apakah kamu tahu apa perbedaan terbesar antara pandai besi yang dapat memperbaiki arwah dan mereka yang tidak bisa? Feng Wuyu bertanya pada Tang Wulin. "Yah, mereka bisa memperbaiki semangat," jawab Tang Wulin. "Itu jawaban yang buruk. Tidak ada yang dekat sesederhana itu. Apa yang diajarkan Mu Chen kepadamu?" Feng Wuyu menatap Tang Wulin, intensitas tatapannya memaksa bocah itu tersandung mundur selangkah. "Gurumu mengatakan bahwa saya tidak boleh menggigit lebih dari yang saya bisa mengunyah, bahwa dia akan mengajari saya apa yang perlu saya ketahui tentang pemurnian roh ketika saya benar-benar bisa melakukannya," Tang Wulin menjawab dengan lemah lembut. "Dengan begitu, saya dapat fokus pada peningkatan keterampilan saya." Petik 2. Omong kosong, teriak Feng Wuyu. Cara mengajarnya setengah-setengah. Hanya dengan pemahaman yang komprehensif tentang jalur pandai besi Anda akan dapat mempersiapkan dan berkembang dengan benar. Sekarang perhatikan, aku akan mengajarimu apa itu pandai besi Grandmaster. Sebelum penyulingan semangat, pandai besi hanya perlu bekerja sesuai rutin. Dengan kata lain, mereka hanya perlu mempraktikkan tenaga terampil. Setelah pemurnian semangat, pandai besi akhirnya bisa menunjukkan bakat dan karakter mereka dalam pekerjaan mereka. Ini adalah tonggak utama bagi pandai besi. Feng Wuyu berhenti sejenak, membiarkan informasinya meresap. Disinilah letak perbedaan terbesar antara pandai besi peringkat keempat dan kelima. Mulai sekarang, selain logam homogen tunggal, Anda akan menempa paduan. Petik 2. Paduan. Gagasan itu membuat Tang Wulin tercengang, dan firasat tentang apa yang akan datang mulai terbentuk di benaknya. Untuk memurnikan arwah adalah memberikan kehidupan pada logam, Feng Wuyu menyatakan. "Kamu telah berhasil melakukannya sekali sebelumnya, jadi izinkan aku bertanya kepadamu, ketika kamu memurnikan roh, apa bagian tersulit dari proses itu?" "Memberikan kehidupan logam," jawab Tang Wulin langsung. "Logam ini secara bertahap mendapatkan kecerdasan saat dipalsukan, dan setelah mencapai tingkat kecerdasan tertentu, sifatnya berubah. Pada saat itu, kita para pandai besi perlu menambahkannya dengan vitalitas kita untuk membangkitkan logam dan memberikannya kehidupan sejati. Hanya dengan demikian roh pemurnian akan berhasil. Juga, karena logam tidak memiliki kehidupan untuk memulai, sejauh mana kita dapat membangkitkan kecerdasannya sangat penting untuk peluang pemurnian semangat yang berhasil." Petik 2. Tidak buruk, Nak. Itu penjelasan yang cukup bagus. Sekarang, apa hubungan sifat bawaan logam dengan kesulitan menganugerahkannya kehidupan? Semakin baik logam, semakin mudah untuk memperbaiki semangat. Penciptaan kehidupan adalah salah satu hal terpenting di alam semesta. Dalam kehidupan sepersekian detik tercipta, ada ledakan energi yang tak terbayangkan. Energi ini adalah apa yang kita sebut energi kehidupan, dan itu adalah dasar dari semua kehidupan. Meskipun kita mungkin tidak dapat merasakan energi ini, benda tak bernyawa sangat peka terhadapnya. Jika suatu objek berhasil menyerap energi itu, ia memperoleh kehidupan, tetapi jika tidak, ia dirusak oleh energi itu dan direduksi menjadi sampah. Inilah sebabnya mengapa pemurnian roh yang gagal menghasilkan logam yang tidak lagi dapat digunakan. Vitalitasmu yang luar biasa adalah bagian besar dari mengapa kamu berhasil dalam pemurnian semangat pertamamu. Kekuatan hidup Anda mengalir ke dalam perak berat bersama dengan esensi darah Anda, memperkuatnya dan pada akhirnya memungkinkannya untuk mendapatkan kehidupan. Anda secara tidak sengaja berhasil pada prosedur yang sangat sulit yang kami sebut pandai besi penjaga kehidupan Fledgling. Tidak semua pandai besi mampu melakukan ini, dan bahkan Sein pandai besi hanya berhasil 30% dari waktu. Jadi, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, kami menemukan metode lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian roh. Dasar dari metode itu adalah peningkatan kekuatan logam dan kemampuannya untuk menyerap energi kehidupan. Untuk melakukan itu, kami menempa paduan. Paduan hanyalah apa yang Anda pikirkan, kombinasi beberapa logam menjadi satu. Meskipun mereka melihat penggunaan luas dalam Mesya, mereka berbeda dari jenis yang saya bicarakan. Paduan yang digunakan dalam mechas dibuat dengan hanya melelehkan logam yang berbeda menjadi cair, mencampurkannya bersama-sama, memperbaiki rasio, dan membentuk produk jadi.
Beberapa bahan kimia bahkan digunakan untuk membantu proses tersebut. Paduan yang saya maksudkan, bagaimanapun, ditempa dengan tangan dan palu saja. Pandai besi juga perlu mencampur logam dengan hati-hati dan memastikan bahwa rasionya benar, tetapi kami menggabungkannya dengan menempa mereka bersama-sama, secara merata membentuk paduan yang dihasilkan untuk memperkuatnya dan mengeluarkan sifat-sifat terbaiknya. Kami kemudian menghabisi paduan dengan pemurnian roh, dan pada tingkat yang lebih tinggi, jiwa memurnikannya. Saat logam dirapikan, masa depan pertumbuhannya ditentukan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu cara menempa paduan. Setelah Anda bisa menempa 10 paduan dengan terampil, kami akan beralih ke pemurnian semangat. Dengan cara ini, peluang kesuksesan Anda akan lebih tinggi. Petik 2. Tang Wulin telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu, tetapi kata-kata terakhir Feng Wuyu membuat matanya mulai berkilau karena kegembiraan. Setelah ia berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan penyempurnaan kelas 1, Tang Wulin sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk maju lebih jauh. Setelah bertahun-tahun menempa, dia sangat akrab dengan berbagai macam logam, dan teknik 1000 penyulingannya telah dipoles dengan sempurna. Sementara pemurnian roh memberikan kehidupan pada logam, itu tidak secara signifikan meningkatkan sifat logam. Spirit refining terutama dilakukan untuk memungkinkan logam bergabung dengan penggunanya. Tang Wulin tahu semua ini, tetapi dia tidak tahu apa langkah selanjutnya seharusnya. Meskipun dia tahu tentang pemurnian jiwa, dia tidak tahu bagaimana melakukannya atau apa yang dilakukannya. Di luar itu adalah pemurnian surga dongeng, sesuatu yang hanya dia tahu namanya. Tang Wulin benar-benar bingung bagaimana harus melanjutkan, tetapi mendengar penjelasan Feng Wuyu tentang paduan itu seperti pintu baru yang terbuka di depannya. Mempelajari cara menempa alloy akan memungkinkannya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebagai pandai besi, dan dia tidak ragu bahwa armor perang level yang lebih tinggi menggunakan alloy sebagai basis. Ini mungkin apa yang gurumu ingin bicarakan denganku, semuanya berbeda sekarang karena aku sudah mencapai peringkat kelima. Ini dunia yang sama sekali baru. Feng Wuyu terus mengajarkan Tang Wulin tentang paduan, cara menempa, dan yang paling penting, formula mereka. Putaran trial and error yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan penciptaan formula yang diturunkan dari generasi ke generasi dari guru ke murid. Masing-masing dan setiap formula adalah warisan yang berharga. Formula paduan dikategorikan sebagai umum atau langka. Rumus langka bisa dianggap rahasia yang hanya beberapa individu istimewa yang boleh mengetahuinya. Formula umum, di sisi lain, pada dasarnya tersedia untuk masyarakat umum. Semakin banyak logam yang digunakan dalam menempa paduan, semakin sulit untuk menempa. Ini terjadi karena jumlah transformasi yang terjadi dalam campuran naik dengan masing-masing logam tambahan. Ini membuat formula yang memasukkan lebih banyak logam semakin berharga. Formula paduan umum grade umumnya menggunakan 2 hingga 3 logam. Formula apapun yang mencantumkan lebih dari 3 logam dianggap sebagai formula yang langka, dan kelangkaan meningkat dengan jumlah logam yang terlibat. Tidak diketahui Tang Wulin, warisan menjadi penting begitu pandai besi mulai belajar cara menempa paduan. Asosiasi pandai besi bahkan membatasi penjualan formula paduan kelas umum hanya untuk pandai besi yang berbakat. Untungnya, Tang Wulin memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, 2 Saint Blacksmiths, sebagai tuan. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan. Bab 347 mengambil harta. Tidak diketahui Tang Wulin, warisan menjadi sangat penting begitu pandai besi mulai belajar cara menempa paduan. Bahkan formula paduan umum kelas dibatasi dalam penjualan oleh asosiasi pandai besi untuk pandai besi berbakat. Untungnya untuk Tang Wulin, dia memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, 2 Saint Blacksmiths, sebagai tuannya. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan sama sekali. Gaya mengajar Feng Wuyu benar-benar berbeda dari gaya Mu Chen. Sementara Mu Chen lembut dan pengertian, Feng Wuyu pemarah dan tidak sabar. Jika Tang Wulin melakukan kesalahan tunggal, bengkel akan gemetar dengan raungan Feng Wuyu. Hanya setelah 4 jam penempaan panjang, tubuh kokoh Tang Wulin akhirnya menyerah pada kelelahan. Guru, saya lapar, kata Tang Wulin lemah. Baiklah, pergi makan kalau begitu. Kembalilah setelah selesai. Kita masih bisa muat dalam 3 jam lagi pandai besi malam ini. Apakah Anda pikir pandai besi itu semua menyenangkan dan permainan? Jangan bodoh. Jika rasio logam campurannya sedikit, itu tidak akan memenuhi syarat untuk disebut paduan.
Menggabungkan banyak logam menjadi satu adalah proses yang lambat dan rumit. Jika rasio tidak aktif, mereka tidak akan membentuk keseluruhan yang kohesif. Petik 2. Ya, Tang Wulin mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun guru ini memiliki sifat yang sangat kejam, kritiknya selalu mengenai kepala, dan dia menjawab semua pertanyaan Tang Wulin dengan mudah. Selain itu, Tang Wulin tidak akan menyerah pada tekanan sebanyak ini. Sekarang Feng Wuyu melambaikan tangan padanya. Pergi dan makan malam. Tang Wulin berbalik dan berlari keluar pintu. Begitu dia tidak terlihat, ekspresi marah Feng Wuyu meringis, dan dia mulai menari di sekitar ruangan dengan gembira. Haha, saya benar-benar mengambil harta kali ini. Anak itu sepadan dengan harganya, dia benar-benar ajaib. Dia sudah memalsukan paduan level ini pada percobaan pertamanya. Jika dia bukan anak ajaib, dia monster. Haha, saya memiliki mata yang baik. Petik 2. Kesulitan Tang Wulin baru saja dimulai. Dia menghadiri kelas di pagi hari dan belajar dari Feng Wuyu pada sore hari 3 kali seminggu. Dia perlahan-lahan mencari tahu trik untuk menempa paduan, dan keterampilan pandai besi dengan cepat meningkat. Namun Feng Wuyu masih melarangnya untuk berusaha memperbaiki semangat. Apa, dia mengajarimu cara menempa paduan? Mu Chen menatap Tang Wulin dengan takjub. Apakah ada yang salah dengan itu, guru? Tang Wulin bertemu dengan tatapan gurunya dengan mata ragu-ragu. Antara membuat baju perang, belajar dari Feng Wuyu, dan mengikuti kultivasinya, Tang Wulin baru-baru ini kehilangan hampir semua waktu luangnya. Dia hanya berhasil mengunjungi Mu Chen setelah mengumpulkan setiap detik yang dia bisa. Tentu saja tidak. Sudut mulut Mu Chen mulai bergerak. Apakah Anda tahu peringkat apa yang biasanya orang mulai pelajari tentang paduan? Keenam, peringkat keenam. Pandai besi peringkat kelima hanya perlu tahu bagaimana untuk memperbaiki semangat. Bahkan jika peluang keberhasilan mereka sangat rendah, satu roh pemurnian yang berhasil mengangkat pandai besi ke peringkat kelima. Namun, untuk mencapai peringkat keenam, seorang pandai besi harus mampu menempa setidaknya 6 paduan 2 logam dan 3 paduan 3 logam. Mengajarimu tentang paduan ketika kamu bahkan belum memadatkan fondasi pemurnian semangatmu tidak bertanggung jawab. Petik 2. Hah. Mata Tang Wulin melebar mendengar kata-kata Mu Chen. Penatua Feng, mengapa Anda selalu menyimpang dari jalan yang dipukuli? Ekspresi termenung muncul di wajah Mu Chen. Ini berlangsung selama beberapa saat, dan kemudian dia melompat berdiri. Ikuti aku. Mu Chen memimpin Tang Wulin ke bengkel di lantai yang sama yang lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Ini adalah bengkel pribadi Presiden Asosiasi. Dia berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik menghadap Tang Wulin. Banyak paduan yang berbeda ada, banyak yang tersedia untuk penggunaan sipil. Paduan adalah salah satu bidang utama penelitian pemerintah. Meskipun ada beberapa paduan yang dapat diproses oleh mesin, kami pandai besi bahkan tidak menganggapnya sebagai paduan yang benar. Itu hanya beberapa logam yang dilebur dan dicampur menjadi satu. Proses mekanis itu menghancurkan kekuatan logam dan kehidupan yang mereka miliki, jadi kami menyebutnya paduan tanpa roh. Hanya paduan sejati yang ditempa oleh pandai besi yang disebut paduan roh. Perbedaan antara keduanya jelas dalam nilainya. Jika Anda membandingkan dua paduan roh dan paduan tanpa roh, paduan roh akan 1000 kali lebih berharga. Untuk menampilkan potensi penuh mereka, paduan roh harus disempurnakan dengan semangat. Anda juga perlu menjadi terampil dalam menempa paduan roh jika Anda ingin menjadi Saint Blacksmith karena, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk memurnikan jiwa, Anda tidak akan dapat menggunakan sembarang logam. Logam biasa tidak cukup kuat untuk dimurnikan jiwa, jadi Anda hanya akan dapat menggunakan paduan. Karena Feng Wuyu sudah mulai mengajarimu cara menempa mereka, aku tidak ingin membuatmu kewalahan. Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajarkan Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Petik 2. Dimengerti. Tunjukkan padaku apa yang telah kamu pelajari, perintah Mu Chen. Biarkan aku melihatmu membuat paduan. Lakukan apa saja yang Anda bisa. Petik 2. Ya, Tang Wulin berjalan ke rak logam dan dengan cepat memilih dua. Satu adalah perak berat dan yang lainnya adalah perak ajaib. Jika dia menggunakan perak berat dan perak ajaib, dia bisa membuat paduan yang disebut giok perak. Bagian terpenting dari menempa alloy roh adalah memastikan bahwa produk tersebut mempertahankan sifat spiritual komponen-komponennya. Inilah yang memisahkan mereka dari paduan tanpa roh. Perak giok memiliki kekuatan perak dan sihir. Sebagai salah satu paduan dua logam yang lebih baik,
itu memperkuat kekuatan itu. Tang Wulin memasukkan kedua logam ke tungku meja tempa dan mulai mengalsinasi mereka. Dia berdiri di sana dalam diam, mata terpejam, dengan sabar menunggu saat mereka akan siap untuk dipalu. Dari samping, Mu Chen mengamati pernapasan Tang Wulin yang stabil dan mengangguk setuju. Anak ini luar biasa, tidak seperti kebanyakan orang, dia bisa tetap tenang. Detik berlalu, dan segera, kalsinasi logam telah selesai. Tang Wulin menekan tombol, mengeluarkan perak yang berat terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya, palu kembarnya muncul di dalamnya dalam sekejap. Dia dengan ringan mengetuk perak yang berat dengan palu di tangan kirinya, lalu dipukul dengan yang di kanannya. Efek palu bertumpuk dipicu, dan 3 bom bergema dalam satu baris, menandai awal dari proses penempaan. Palu membawa kekuatan yang luar biasa, masing-masing pukulan tampak mendistorsi perak berat yang tangguh. Tidak lebih dari semenit kemudian, Tang Wulin menghabiskan 100 untuk memperbaikinya. Kemudian perak ajaib muncul, dan dia juga memperbaikinya. Sepasang 100 logam olahan duduk di meja berdampingan. Tang Wulin merentangkan tangannya lebar-lebar dengan gerakan menyapu, lalu membawanya dengan cepat ke arah 2 logam. Palunya menghancurkan logam bersama-sama, dan serangkaian ledakan menggelegar di seluruh ruangan, tumpang tindih menjadi satu ledakan suara yang terpadu. Mu Chen menyaksikan adegan ini terbuka dengan penuh perhatian. Ini adalah teknik pandai besi tingkat tinggi. Perbedaan tunggal dalam sudut atau kekuatan antara dua serangannya akan membuat fusi gagal. Tang Wulin mengayunkan tangannya lagi, dan kali ini 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya. Kemudian dia menyapu lengannya ke dalam sekali lagi, palu bersiul ke arah logam sekering. Tempa paduan tidak semudah menghancurkan 2 logam bersama-sama. Proses ini membutuhkan infus kekuatan jiwa yang konstan untuk menjembatani celah antara logam sampai mereka mencapai keseimbangan. Hanya ini yang bisa melestarikan sifat spiritual logam dan mensublimasikan sifat mereka dalam produk jadi. 3 dering. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan kaget. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin telah mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Kemajuan ini terlalu cepat. Bukankah dia hanya peringkat 28 hari yang lalu? Dia sudah menerobos ke peringkat 30. Dia berpikir bahwa kekuatan Tang Wulin telah meningkat, tetapi sekarang dia menyadari bocah itu telah tumbuh lebih dari itu. 2 palu turun sekali lagi, memenuhi ruangan dengan guntur. Lapisan kekuatan jiwa putih menyelimuti logam yang melebur sebagian. Metode surga misterius memengaruhi kekuatan jiwa, setelah itu mengalir dalam aliran yang mantap tetapi kuat untuk menghubungkan kedua logam. Di bawah palu kuat Tang Wulin, logam terus berubah. Mereka terjepit bersama, dan garis yang menunjukkan logam mana yang mulai kabur. 1 jam kemudian, ketika kedua logam itu benar-benar bergabung menjadi satu, palu Tang Wulin mereda dari serangan yang menabrak menjadi ketukan yang lembut. Dia mengetuknya dengan palu di tangan kirinya, palu di kanannya dengan cepat mengikuti di ujung yang berlawanan untuk menjaga logam di tempatnya. Kedua palu bergantian dengan cara ini saat mereka dengan ringan mengetuk logam, menyebabkannya perlahan mulai berputar. Tang Wulin terus mengetuk logam saat berputar, masing-masing serangan lembut menambah momentumnya. Seolah-olah dia sedang menempa angin puyuh logam di atas meja. Bab 348 Paduan Roh. Spin penempaan. Apakah dia mampu melakukan ini? Mu Chen akhirnya menyadari bahwa dia tidak mengenal muridnya sebaik yang dia kira. Filosofinya telah menentukan bahwa selama seorang siswa membangun fondasi yang kuat dan dia ada di sana untuk terus membimbing mereka, kesuksesan akan mengikuti seperti air di hilir. Karena itu, dia marah setelah menangkap tindakan Feng Wuyu. Eksentrik itu mengajarkan Tang Wulin tentang paduan, memecah langkah bertahap yang telah ia tetapkan untuk muridnya. Namun di depan matanya, Tang Wulin sedang menempa paduan tanpa hambatan, tangannya penuh perhatian dan keahliannya metodis. Pada pandangan pertama, Mu Chen mengira muridnya akan membuat paduan dengan penempaan pers, tapi sekarang sudah jelas bahwa tidak akan terjadi. Dia beralih ke penempaan berputar, proses yang jauh lebih menuntut. Yang mengatakan, sebagai ganti membutuhkan lebih banyak keterampilan, mengambil lebih lama, dan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa, itu menghasilkan paduan dengan harmoni dan konsistensi yang lebih besar. Biasanya, 5 cincin jiwa diperlukan untuk memutar bengkel. Tang Wulin hanya punya 3. Namun demikian, dia telah menyadari hal ini, dan menerapkan tipuan untuk melewati rintangan ini. Dengan menekan penempaan itu pada awalnya, Tang Wulin memperlakukan alloy ke titik di mana ia bisa menyelesaikan proses dengan penempaan berputar.
Dan dia punya lebih dari satu trik di lengan bajunya. Palunya jatuh tanpa henti, memancarkan cahaya saat logam berputar lebih cepat dan lebih cepat. Apakah dia berganti-ganti antara menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan mentah? Mu Chen menatap kaget. Bisakah dia benar-benar berhasil tanpa kekuatan jiwa memperkuat tubuhnya? Kekuatan jiwa terutama digunakan dalam menempa untuk membuat koneksi antara pandai besi dan logam. Namun, jika pandai besi berhenti memasok kekuatan jiwa, koneksi itu bisa bertahan lebih lama sebelum mendesis keluar. Tang Wulin mengambil keuntungan dari fenomena ini, hanya bekerja dengan kekuatan murni. Meskipun secara mental melelahkan untuk mempertahankan koneksi residu, memberikan kekuatan jiwa pada puncak kematiannya, teknik ini menyelamatkannya banyak kekuatan jiwa dalam jangka panjang. Detik berlalu, lalu beberapa menit, namun tidak sekalipun Tang Wulin berhenti dalam tugasnya yang menghabiskan waktu. Dia perlu terus-menerus menyesuaikan perubahan dan harmonisasi kedua logam. Itu melelahkan dan menghirup kekuatan jiwanya. 1 jam segera berlalu, fokus Tang Wulin tidak berkurang sejak awal. Pikiran dan tubuhnya bekerja pada pengaturan yang optimal dan kekuatan jiwanya menyusut pada tingkat yang stabil. Dengan hati-hati mengatur sakelar dan menggunakan metode surga misterius, yang telah membaik setelah ia mendapatkan cincin jiwa ketiganya, ia bisa bertahan dalam penempaan berputar. Keheranan praktis menetes dari bentuk Mu Chen. Dia tidak pernah mengira muridnya setinggi ini. Penempaan paduan adalah binatang yang sama sekali berbeda dari pemurnian roh. Sementara pemurnian roh dikenakan pajak pikiran, tubuh, dan kekuatan jiwa pandai besi, penempaan paduan menguji teknik pandai besi dan pemahaman tentang logam. Tang Wulin telah menghabiskan 3 tahun memoles 1000 keterampilan penghilangannya, yang membantunya membangun fondasi yang luar biasa dan pemahaman tentang logam yang jauh melampaui rekan-rekannya yang berperingkat sama. Dia tanpa sadar telah mempersiapkan ini sepanjang waktu. Setelah 2 jam, dahi Tang Wulin menjadi licin karena keringat, tubuhnya berayun karena kelelahan. Tidak banyak yang tersisa di cadangan jiwanya setelah 3. Meski begitu, serangan palunya tidak pernah berhenti dan logamnya terus berputar. Menghirup napas dalam-dalam, tatapan Tang Wulin menajam dan esensi darahnya meraung. 3 cincin jiwanya yang ungu, yang keemasan muncul di tempatnya. Tubuhnya gemetar selaras dengan sinar cincin jiwa emas yang bersinar, lengan kanannya bengkak dengan kekuatan. Sisik emas berdesir di lengan dan dadanya. Dengan setiap pukulan palu, sedikit emas menyebar lebih jauh ke pusaran putih cahaya yang berkumpul di sekitar logam. Emas menggerogoti putih dengan setiap serangan, dan segera pusaran air itu adalah emas cemerlang di seluruh. Esensi darahnya yang tak terkendali meningkatkan suhu di ruangan itu beberapa derajat. Itu menjalari tubuhnya begitu keras bahkan Mu Chen bisa mendengarnya. Meskipun Mu Chen telah menyadari cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, ini adalah pertama kalinya ia mengalami sendiri sejauh mana esensi darah Tang Wulin telah menguat sejak datang ke Akademi Shrek. Jika ada sesuatu yang Tang Wulin tidak bisa capai dengan 3 cincin jiwa, maka dia akan menarik cincin jiwa esensi darahnya dan kekuatan tubuh. Namun, sekarang dia mengaktifkan tubuh naga emas, dia tidak bisa lagi menggunakan metode switching sebelumnya untuk menghemat kekuatan jiwa. Dia melipat gandakan usahanya, penempaannya lebih tersentuh kegilaan daripada sebelumnya. Sekarang, kapanpun palu-palu itu mengenai logam, sebuah cincin cahaya bercahaya bermekaran. Ditambah dengan pusaran air emas, tontonan itu lebih dari menakjubkan. Tiba-tiba, Tang Wulin menjatuhkan salah satu tangannya yang memegang palu dan mengangkat yang lain tinggi-tinggi ke udara. Bangkit, dan dia membanting palu ke bawah. Sinar cahaya ditembakkan dari logam ke langit. Pusaran air emas mempercepat putarannya, dengungan mendengung mengisi ruang di sekitarnya. Cahaya naik 5 kaki ke udara. Untuk sesaat ia bergetar, lalu sulur-sulur biru mekar dari puncaknya. Sedetik kemudian, auman naga mengguncang ruangan ketika cahaya keemasan tumbuh dari biru, naik setinggi 3 kaki. Ini 1000 dimurnikan dengan roh, ditempa bersama untuk membangkitkan semangat, Mu Chen menyatakan. Label 1000 kilang kelas 1 berbeda antara logam campuran dan logam homogen. Paduan menjadi ribuan disempurnakan dengan semangat menandai keberhasilan fusi logam. Atau paling tidak, kesuksesan awal. Senyum senang terbentuk di bibir Tang Wulin. Itu adalah paduan penempaan pertamanya yang sukses sejak dia mulai belajar tentang mereka. Sinar penembakan cahaya dari logam mewakili semangatnya naik dan menandakan penempaan paduan yang sukses. Cahaya itu hanya muncul ketika logam benar-benar menyatu sambil mempertahankan semangat mereka.
Tindakan roh naik berbeda untuk setiap pandai besi karena dipengaruhi oleh jiwa bela diri mereka. Selanjutnya, sulur-sulur cahaya biru datang dari rumput Blue Silver Tangulin dan cahaya keemasan berasal dari garis keturunan Raja Naga Emasnya. Karena cahaya keemasan mencapai 5 kaki ke udara, sudah jelas siang hari bahwa garis keturunan Raja Naga Emasnya mengalahkan rumput Blue Silvernya. Ketinggian cahaya berkorelasi dengan tingkat fusi logam dan karakteristik jiwa bela diri Tuan Jiwa. Umumnya, cahaya setinggi kaki dianggap langka. Namun Tangulin berhasil membuatnya menjadi 3 kaki. Ini adalah keajaiban pandai besi. Cahaya putih, biru, dan emas bertahan selama lebih dari 20 detik sebelum secara bertahap menghilang. Gumpalan logam oval duduk di meja tempat. Tubuhnya berkilau seperti batu giok, pola awan di dalamnya menari seperti kabut. Meskipun itu bukan roh halus, itu penuh dengan kehidupan, aura perak melayang di sekitarnya. Ini adalah perak giok. Mu Chen berdiri dari kursinya, meraih logam, dan meletakkannya di peralatan. Tingkat harmoni adalah 91%, katanya. Hanya 91%. Tangulin berpikir penempaannya sempurna dan kecewa dengan seberapa jauh dia dari 100%. Mulut Mu Chen berkedut. Hanya, menurut Anda apa yang dimaksud dengan penempaan paduan? Hanya tingkat harmoni 60% sudah cukup untuk dianggap sukses. Dan dengan setiap kenaikan 5%, tingkat logam juga meningkat. Tingkat harmoni 91% bukan hanya karena keterampilan pandai besi Anda. Tidak, itu juga dipengaruhi oleh jiwa bela diri dan garis keturunan Anda. Tanpa keduanya, Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu kaliber ini. Petik 2. Nah, itu tingkat harmoni 91%. Bahkan Saint Blacksmith seperti saya tidak dijamin untuk menghasilkan prestasi semacam ini. Tentu saja, Mu Chen tidak menempa paduan semudah perak giok. Selain itu, perak berat dan perak ajaib memiliki banyak kualitas yang sama, yang memudahkan proses penempaan paduan. Namun, Tangulin baru berusia 13 tahun. Sekali lagi, ia mencetak rekor baru di dunia pandai besi. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara menggagalkan pikirannya. Guru, bisakah saya menyimpan keping perak ini? Tanya Tangulin. Bab 349 buku catatan Saint Blacksmith. Mu Chen melirik perak giok di tangan Tangulin dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada muridnya. Tentu saja kamu bisa mengambilnya, katanya. Sepotong perak batu giok ini kelas 1000 disempurnakan. Biasanya, tingkat logam diselesaikan setelah penempaan pertama, tetapi paduannya berbeda. Jika paduan yang dipalsukan masih mempertahankan hidup mereka, maka mereka dapat ditempa kembali untuk kedua atau ketiga kalinya. Semakin tinggi grade alloy, semakin banyak kemungkinan ini terjadi. Dengan penempaan kedua, sebagian besar pandai besi mampu memahami esensi logam dan mengeluarkan potensi sebenarnya. Dibandingkan dengan sebagian besar logam halus roh, perak giok di tangan Tangulin jauh lebih berharga. Tatapan Mu Chen menjadi kosong. Dia bingung, tidak yakin bagaimana untuk maju dengan instruksi muridnya. Keberhasilan Tangulin membuktikan validitas metode pengajaran Feng Wuyu. Setelah beberapa hari perkuliahan yang singkat, ia dapat memadukan tempa. Langkah selanjutnya adalah memoles tekniknya dan berlatih menempa lebih banyak paduan. Pemurnian roh secara alami akan mengikuti, dan dengan cara apapun yang dilihatnya dia akan menjadi pandai besi peringkat ke-6 dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun. Tidak hanya itu, Tangulin menebus kekuatan jiwanya yang kurang dengan cincin jiwa esensi darahnya, dan ditambah dengan garis keturunan drakonik yang kuat, ia lebih kuat dari pandai besi lainnya. Nah, inilah artinya menjadi berbakat. Dia benar-benar milik Shrek Academy, tidak diragukan lagi. Hanya di sini bakatnya yang mengerikan bisa berkembang menjadi bunga yang menakjubkan. Ambil ini. Mu Chen mengambil dari cincin penyimpanannya sebuah buku dan menyerahkannya. Tangulin menerima buku itu. Dia memeriksanya, memperhatikan tidak adanya judul. Notebook ini berisi semua yang saya tahu tentang pemurnian roh dan penempaan paduan. Mu Chen menyaksikan saat kata-katanya membawa garis pandang muridnya kembali ke miliknya. Aku akan menunggumu untuk menjadi lebih akrab dengan pemurnian roh sebelum memberikannya kepadamu, tapi sepertinya kamu sudah siap. Jujur saja, kamu tumbuh lebih cepat dari yang aku harapkan. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, tidak akan banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda selain memperingatkan Anda jika Anda pernah menyimpang ke jalan yang salah. Jangan pernah lupa bahwa persepsi dan upaya Anda sangat penting untuk maju sebagai pandai besi.
Lihatlah buku catatan itu ketika Anda punya waktu. Setiap pandai besi memiliki gaya penempaan mereka sendiri, jadi rujuk silang dengan Feng Wuyu dan milik Anda. Amankan dan jangan sampai hilang. Saya menulis beberapa formula paduan rahasia saya di sana. Anda tidak bisa membiarkan orang lain membacanya, mengerti? Petik 2, mengerti. Tang Wulin menatap notebook seolah itu adalah harta karun. Halaman-halamannya berisi semua pengetahuan Saint Blacksmith peringkat 8 yang berkaitan dengan pemurnian roh dan penempaan paduan. Belum lagi, formula rahasia. Itu benar-benar tak ternilai, tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Mu Chen tersenyum hangat pada penanganan notebook Tang yang lembut. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu untuk saat ini. Saya yakin Anda sibuk dengan berbagai hal di Shrek Academy, jadi Anda tidak perlu mengunjungi saya begitu sering di masa depan. Cukup sebulan sekali. Ajaran Feng Wuyu tidak akan lebih buruk dari milikku. Pelajari isi buku ini, fokuskan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang pandai besi, dan temukan jalan Anda sendiri. Pikirkan pemurnian roh sebagai mengumpulkan kekuatan dan pemurnian jiwa Anda saat terbang. Tetapi saya tidak ingin Anda ingin menjadi Saint Blacksmith. Bangun fondasi yang kuat di tahap pemurnian semangat, seperti yang Anda lakukan untuk ribuan pemurnian. Dengan begitu, Anda akan dapat langsung memahami makna pemurnian jiwa ketika tiba saatnya. Semakin kuat fondasi Anda, semakin tinggi peluang Anda untuk menjadi pandai besi surgawi. Petik 2, kilatan cahaya, dan benda lain muncul di tangan Mu Chen. Sini, ini lencana pandai besi barumu. Senyum senang terbentuk di bibirnya. Dibandingkan dengan Tang Wulin saat ini, yang berwarna oranye dengan 4 bintang kuning, lencana ini menampilkan 5 bintang ungu yang berkelap-kelip dengan latar belakang putih. Itu adalah lencana bangsawan dan elegan dari pandai besi peringkat kelima. Dengan kata lain, kelima bintang itu mewakili pandai besi Grandmaster. Tang Wulin dengan hati-hati menukar yang lamanya dengan lencana bintang 5. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan, dia merasakan angin sejuk menyelimuti tubuhnya. Konsentrasinya tumbuh. Lencana itu terasa berat di tangannya, setidaknya 2 kali lebih berat dari lencana lamanya. Lencana bintang 5 semuanya dipalsukan oleh Saint Blacksmiths. Saya pribadi memalsukan milik Anda dan menambahkan sirkuit jiwa. Lebih khusus, sirkuit fokus. Itu membersihkan dan menyegarkan pikiran Anda. Mengenakan lencana akan membantu kekuatan spiritual Anda tumbuh dan meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda menempa. Saya jiwa memperhalus bintang-bintang di lencana. Dengan begitu, Anda dapat memeriksanya dan melihat sekilas seperti apa rasanya logam yang disempurnakan jiwa. Saya yakin itu akan membantu perkembangan Anda. Petik 2, terima kasih, Guru. Tang Wulin tidak bisa mengalihkan pandangan dari lencana, mengagumi itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memakainya dan menyembunyikannya di bawah pakaiannya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya, pikirannya menajam dan persepsinya melebar dari 3 meter ke 5, saya. Meskipun Mu Chen telah menjelaskan keunikan lencana secara sederhana, itu jauh dari itu. Pikiran kuat Tang Wulin dan efek tambahan dari lencana membawanya ke wahyu yang mengejutkan, kekuatan spiritualnya sekarang setara dengan orang-orang di dunia laut roh. Guru melewati semua masalah hanya untuk membuat ini untukku. Saya akan menambahkan bintang lain untuk Anda setelah Anda mencapai peringkat ke-6. Mu Chen tersenyum. Ya, Tang Wulin menyeringai. Bagaimana Penatua Feng menilai keterampilan pandai besi Anda? Tang Wulin ragu-ragu lalu menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawab. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan heran. Apakah dia tidak puas dengan Anda? Petik 2, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia tidak puas. Dia selalu mengatakan aku pelajar yang lamban dan bodoh. Petik 2, apakah dia gila? Mu Chen berseru, menyadari betapa tidak pantas komentarnya sesaat kemudian. Salahku, saya tidak berusaha menghinanya. Saya pikir Penatua Feng memperlakukan Anda seperti ini karena betapa dia sangat menghargai Anda. Karena itu, harapannya juga sama tinggi. Karena Anda berhasil membuat paduan, jelas bahwa metode pengajarannya tidak salah. Petik 2, Mu Chen merahasiakan pikiran negatifnya. Dia pikir Wulin bodoh. Lalu apakah ada pandai besi yang pintar sama sekali? Tunggu, bukankah dia juga menghinaku? Setelah menginjakan kaki di luar gedung, Tang Wulin merasa disegarkan oleh efek lencana barunya. Dia sekarang secara resmi pandai besi peringkat ke-5. Senyum tersungging di sudut mulutnya ketika dia memikirkan perak giok yang dia tempa. Itu pasti bernilai banyak uang.
Meskipun berhasil menempa beberapa paduan selama instruksi Feng Wuyu, dia tidak diizinkan untuk menyimpannya. Orang tua itu menyimpan semuanya. Namun, itu tidak masuk akal, karena Feng Wuyu menyediakan logam untuk dia praktikkan. Selain itu, menempa paduan sama dengan pemurnian roh. Kegagalan menghasilkan logam tak berguna yang tak berguna. Perak giok adalah paduan pertama yang diizinkan disimpan Tang Wulin. Pada saat dia kembali ke asramanya, matahari telah terbenam di balik cakrawala. Dia tidak langsung menuju ke ruang makan saat dia terbiasa makan larut malam. Dengan tiba di kemudian hari, dia bisa menghindari menjadi tontonan, siswa yang bekerja dengan jurang maut untuk perut. Pepohonan berdesir dalam angin malam yang lembut, aroma sejuk embun malam memenuhi lubang hidungnya. Akademi Shrek luar biasa. Tang Wulin telah jatuh cinta dengan tempat ini bahkan dengan jadwal budidaya yang sibuk. Dia yakin bahwa dia akan lebih menikmati waktunya di sini jika dia tidak terlalu sibuk. Asrama siswa yang bekerja sama bersihnya seperti biasanya, tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Alih-alih kembali ke kamarnya sendiri, dia mengunjungi Yue Zhengyu. Tang Wulin mengetuk pintu. Ada orang di rumah. Yue Zhengyu membukanya, mengintip kepalanya melalui celah. Masuk. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke mejanya tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu tidak terlalu dingin? Saya hanya mengganti salah satu item dari perjanjian kami sebelumnya, kata Tang Wulin, tersenyum. Setelah terobosannya, Tang Wulin telah mengunjungi Yue Zhengyu untuk mengubah pesanannya, meminta barang roh yang diperlukan untuk meterai keempatnya. Namun, Yue Zhengyu sudah mendapatkan salah satu item roh yang awalnya dia minta dan sangat marah. Seluruh peristiwa menciptakan keretakan di antara mereka. Sangat memalukan untuk tidak menepati janji Anda dan mengubah kondisi pada saat terakhir. Yue Zhengyu meludah, rahang mengepal. Tang Wulin menggaruk dagunya karena malu. Aku tidak punya pilihan. Selain itu, bukankah saya menurunkan persyaratan untuk Anda? Awalnya 2 item roh tapi sekarang 1. Saya kehilangan banyak juga. Petik 2. Omong kosong. 2 item roh yang Anda minta semula 1000 tahun, tapi sekarang Anda menginginkan sesuatu yang 2000 tahun. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu mengambil kerugian. Yue Zhengyu memelototinya. Tang Wulin menghela nafas. Baiklah, baiklah. Bagaimana kalau saya hanya memberi Anda sepotong besi meteorik, dan Anda tidak perlu membayar saya lagi? Kami hanya akan menyebutnya adil. Petik 2. Bab 350 terkejut. Yue Zhengyu terkejut dengan saran Tang Wulin. Benarkah? Tawaran seperti itu jelas menguntungkannya. Ribuan meteorik besi kelas 1 adalah salah satu bahan terbaik yang bisa ia harapkan untuk dibuat menjadi baju tempur perang satu kata, dan akan lebih baik jika itu gratis. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin mengambil sepotong besi meteor dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Yue Zhengyu menerimanya, memeriksanya dengan mata yang tajam. Cara cahaya memantulkan logam memastikan itu adalah masalah nyata, dan dia menelan ludah ketika kejutannya bertambah. Dan di sini aku pikir kamu adalah orang yang pelit. Saya tidak akan pernah berharap Anda menjadi begitu murah hati. Mari kita lakukan apa yang Anda katakan dan menyebutnya bahkan di antara kami. Juga, jika Anda membuat barang bagus di masa depan. Dia hampir menelan lidahnya saat Tang Wulin membuka kancing kemejanya, mengungkapkan sesuatu yang putih di bawahnya. Itu adalah lencana berbintang 5 yang mempesona. Itu, mata Yue Zhengyu hampir melompat keluar dari rongganya. Dia menerkam Tang Wulin dan membuka bajunya. Pada saat itu, Xie kebetulan melewati kamar Yue Zhengyu, seember air di tangannya. Perhatiannya menyimpang ke jendela, dan dia melihat sekilas pemandangan di dalam. Hah, bukankah itu Wulin? Apa yang dia lakukan di kamar Yue Zhengyu? Dari sudut pandangnya, Xie hanya bisa melihat Tang Wulin dari belakang. Kemudian dia hampir berteriak kaget ketika dia melihat Yue Zhengyu menabrak Tang Wulin dan membuka bajunya seperti orang gila. Dan yang paling mengejutkan, jatuhkan kepalanya ke tingkat yang sangat mencurigakan. Apa yang mereka lakukan? Lalu itu menabraknya seperti peluru yang melaju kencang. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Oi, hanya apa yang kamu coba lakukan? Tang Wulin mendorong Yue Zhengyu darinya, mundur kembali saat dia menutupi dirinya. Peringkat kelima. Kakao pandai besi peringkat kelima. Yue Zhengyu hampir tidak bisa mempercayainya. Pada saat singkat dia berhubungan dengan lencana, dia merasakan energinya dan tahu itu adalah lencana kelas 5 asli yang ditempa oleh Saint Blacksmith. Sebuah keturunan dari klan malaikat suci,
dia pasti tidak akan salah tentang hal seperti itu. Tidak ketika ada pengrajin tingkat 7 di keluarganya. Untuk setiap profesi, peringkat kelima ada sebagai pembagi hebat yang memisahkan petani dari tuan. Saat pandai besi mencapai peringkat kelima, status mereka meningkat 100 kali lipat. Pada peringkat itu mereka bisa menempa logam halus, bahan yang berfungsi sebagai dasar dari armor perang dua kata. Tapi dalam menghadapi semua ini, yang bisa dipikirkan Yue Zhengyu hanyalah usia Tang Wulin. Meskipun beberapa tahun lebih muda darinya, Tang Wulin telah mencapai peringkat kelima. Ini, hati Yue Zhengyu tersentak, dan pikiran yang tak terhitung membanjiri pikirannya dalam sekejap. Dia yakin bahwa Tang Wulin adalah pandai besi peringkat kelima termuda dalam sejarah. Ya jadi, jika itu yang ingin Anda bicarakan, saya akan pergi. Namun, tepat ketika Tang Wulin berbalik, sebuah benda jatuh dari lengan bajunya. Mata Yue Zhengyu melesat ke objek. Bukankah itu batu giok perak? Besi meteorik sangat berharga, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan batu giok perak, paduan. Apa ini campuran roh? Yue Zhengyu bertanya, membungkuk untuk mengambilnya. Tang Wulin selangkah lebih maju darinya, dan dia mengambilnya dari lantai. Apa kamu memalsukan itu? Kata-kata itu keluar dari mulut Yue Zhengyu. Tang Wulin tersenyum kecut. Ya, meskipun itu hanya kebetulan. Saya bahkan tidak dapat mengingat berapa kali saya gagal sebelum saya berhasil menempa itu. Tingkat harmoni tidak terlalu bagus. Petik 2. Seberapa tinggi itu? Tanya Yue Zhengyu, curiga. Aku tidak tahu. Guru saya baru saja mengatakan itu tidak setinggi itu. Petik 2. Jika Mu Chen hadir untuk menyaksikan pertukaran ini, dia akan terkejut. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia akan menebak bahwa muridnya yang berharga memiliki sisi yang licik. Biarkan saya memilikinya. Saya bisa mengirimkannya ke keluarga saya dan minta mereka memeriksanya. Penting untuk mengetahui dengan tepat seberapa tinggi tingkat harmoni, Anda tahu. Petik 2. Aku bisa memeriksanya di Asosiasi Pandai Besi, kata Tang Wulin. Yue Zhengyu tidak tersentak. Kamu masih tidak percaya padaku. Tawa kecil keluar dari bibir Tang Wulin. Baik-baik saja maka, dia menyerahkan perak batu giok kepada Yue Zhengyu, pergi dengan selamat tinggal gelombang. Yue Zhengyu memutuskan sendiri saat mengambil sosok Tang Wulin yang akan pergi. Jika dia benar-benar bisa menempa paduan, maka saya perlu menjalin hubungan dengan dia terlepas dari biaya. Itu akan sia-sia. Pada saat Tang Wulin keluar dari pintu, wajahnya berubah menjadi seringai senang. Sandiwara itu bukan demi menggoda Yue Zhengyu, tetapi untuk memanipulasinya dalam upaya untuk mengukir hubungan yang baik di antara mereka. Tang Wulin masih ingat bagaimana tindakan Yue Zhengyu yang angkuh pada hari pertama kali mereka bertemu, memikul berat badannya dan membeli toko minuman untuk mendapatkan nomor cewek. Klan Malaikat Suci haruslah kaya dan berpengaruh, bantuan besar dalam mendapatkan barang-barang roh yang nantinya akan dia butuhkan. Ada 18 segel Raja Naga Emas, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap item roh diperlukan lebih mahal daripada yang terakhir untuk istirahat. Untungnya, Tang Wulin menghancurkan segel ketiganya tanpa membayar apa-apa, tetapi prosesnya masih membutuhkan item roh 10.000 tahun. Dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan atau hadiah gratis dari orang lain. Dia harus bersiap untuk membeli apa yang dia butuhkan sendiri. Hanya dengan menjadi pandai besi yang hebat dia bisa membeli bahan yang dibutuhkan untuk mengolah, menghancurkan segel, dan melestarikan hidupnya. Karena itu, pandai besi telah merangkak ke atas daftar prioritasnya tanpa dia sadari. Setiap segel yang dia hancurkan membuatnya lebih kuat, tetapi miskin seperti dia dan berjuang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, dia lebih takut untuk hidupnya. Kekuatan yang ditawarkan Raja Naga Emas sama berbahayanya dengan kekuatannya. Gagal menghancurkan segel akan berarti kematian. Tang Wulin tidak bisa seumur hidup menebak apa yang dia butuhkan untuk menghancurkan segel selanjutnya. Hanya yang keempat membutuhkan item roh dari level 2 hingga 3.000 tahun. Mungkin item roh 10.000 tahun sebelum meterai ke-9 sudah beres. Tapi kemudian ada masalah menemukan mereka. Untuk saat ini, dia harus mempersiapkan masa depan. Perutnya meratap di tengah tangga. Sekalipun langit hancur berkeping-keping dan jatuh besok, makanan selalu datang lebih dulu. Terselip di dalam bayang-bayang, Xie menyaksikan Tang Wulin berbaris menuju ruang makan, wajahnya berubah menjadi meringis. Dia melirik ke belakang, memperbesar kamar Yue Zhengyu, menelan ludah. Dia melarikan diri. Setelah makan malam, Tang Wulin kembali langsung ke asrama siswa yang bekerja.
Selesai menempa untuk hari itu, ia berencana untuk memperpanjang masa kultivasinya untuk malam itu. Alih-alih berjalan ke kamarnya, dia memutar balik begitu dia melangkah masuk, menuju hutan di belakang asrama. Itu adalah tempat yang tenang, umumnya tidak tersentuh oleh keriuhan banyak orang yang tinggal di bawah satu atap. Lebih sering daripada tidak, dia adalah satu-satunya orang di sana. Tang Wulin berdiri di tengah, berjemur dalam ketenangan hutan, diam-diam menyesuaikan kekuatan jiwanya dan esensi darah. Sedikit demi sedikit rentang persepsinya meluas, dan dia dalam arti kata sadar akan tanaman di sekitarnya. Dia bisa merasakan kehidupan berdenyut dari mereka, emosi mereka yang sederhana. Sukacita, amarah, ketakutan, dia bisa merasakan semuanya. Meskipun rumput Blue Silver tidak kuat dalam arti tradisional, itu memungkinkannya untuk menghubungkan dunia tanaman. Selain kecepatan kultivasinya yang meningkat, rentang persepsinya juga tumbuh dalam kondisi ini. Tidak hanya itu, karena dia juga pandai besi peringkat kelima, yang telah meningkatkan kekuatan spiritualnya, indranya sangat tajam hari ini. Dia bisa mendengar suara gumaman pohon-pohon, gemericik darah di dalam nadinya. Detak jantungnya yang kuat dan berirama yang memompa cairan merah kehidupan ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin menikmati sensasi itu. Dia perlahan mengayunkan tangannya melingkar, angin sepoi-sepoi lembut tertinggal di belakang mereka. Cahaya putih murni terpancar dari mereka. Itu adalah kekuatan jiwa dari metode surga misterius, dan lingkaran-lingkaran cahaya putih yang sama terbentuk dengan gerakan tangannya. Dan mengontrol Derek, menangkap naga menendang ke dalam aksi.